Baik, selamat bergabung teman-teman. Kita tunggu yang lain ya. Silakan. Baik, sebelum kita mulai, kita sapa-sapa dulu ya. Ini ada dari Fahrul Roji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita absen dulu nih. Dari mana saja teman-teman? Silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Hamidah Rafiq. Insyaallah sebentar lagi kita akan mulai untuk seminar online-nya. Jadi teman-teman silakan bisa dipersiapkan senyaman mungkin ya. Kalau misalkan ada hal yang harus dicatat, silahkan bisa dipersiapkan juga alat tulisnya. Kemudian ada Assalamualaikum, salam kah dari Takengon ya. Dari Palu, alhamdulillah ada hadir. Gimana kira-kira suaranya udah cukup jelas teman-teman? Insyaallah ya, nanti sambil nunggu teman-teman yang lain, kita sapa terlebih dahulu. Dari Bekasi ada, Lombok ada, akan dari mana lagi? Gimana teman-teman suaranya apakah udah cukup jelas? Masih hadir, Masya Allah. Ada Mesir juga ya, teman-teman Mesir. Mudah-mudahan insyaallah nanti beberapa saat lagi kita akan mulai seminarnya. Gimana teman-teman suaranya, apakah sudah cukup jelas? Oh jelas, alhamdulillah. Jadi ada dari Bekasi, Lombok. Jelas ya, alhamdulillah ya. Jadi mungkin bagi teman-teman Sumedang hadir, Mojokerto hadir, alhamdulillah. Alhamdulillah udah mau 30 peserta ya yang udah bergabung. Kita tunggu. Garut ya, baik, alhamdulillah. Mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung atau pertama kali gabung di seminar GPB Al-Quran ini, jadi di mana GPB Al-Quran ini merupakan satu komunitas ya. Mungkin dari teman-teman ada gak yang tahu kepanjangan dari GPB Al-Quran? Ada? Siapa yang tahu? Nah, kalau misalkan ada yang tahu boleh ditulis. Dan yang tahu kapan berdirinya GPB Al-Quran, nanti yang benar insya Allah ada door prize ya. Kita dari panitia, insya Allah di akhir tapi nanti ya, apa yang tahu kepanjangan dari GPB Al-Quran, kemudian yang tahu kapan awal mula adanya GPB Al-Quran. Ya, dari mana lagi nih teman-teman? Pontianak ya hadir, alhamdulillah. Ada dari Mesir juga. Semarang hadir, alhamdulillah. Oke, siapa itu? Dari P Maunag ya, Gerakan Peduli Bahasa Al-Quran. Betul. Desi Fitri, betul. Nah, sekarang yang tahu kapan awal mula berdiri GPB Al-Quran. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai, oke, kasih waktu lah 1 menit, enggak 1 menit, setengah menit. Siapa mungkin ada yang tahu? Sebelum kita sedikit perkenalkan tentang GPB Al-Quran, sambil nunggu juga pemateri yang akan sharing ya pada malam hari ini 2021, sedikit lagi kurang tepat ya. Jadi teman-teman, GPB Al-Quran ini singkatan dari tadi betul Gerakan Peduli Bahasa Al-Quran. Mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung di seminar ini, jadi GPB Al-Quran ini gak ada ya, gak ada yang benar ya. 2020. Jadi awal mula berdirinya GPB Al-Quran itu tepat pada tahun 2019 bulan Maret. Jadi bertepatan dengan Corona, di mana komunitas ini sebenarnya bertujuan untuk mewadahi ya bagi teman-teman yang ingin belajar Al-Quran, kemudian yang ingin belajar bahasa Arab,
Dan salah satu kegiatan rutinan kita itu yaitu kita ngadain kegiatan seminar online. Insya Allah kita akan rutinkan, mungkin udah beberapa bulan ke belakang kita agak ada seminar ya. Dan alhamdulillah kita ada lagi untuk seminar online ya, itu ngebahas tentang Al-Quran, kadang ngebahas tentang bahasa Arab dan sebagainya. Baik, mungkin itu ya untuk gambaran. Insya Allah untuk malam hari ini kita akan mengadakan seminar kurang lebih durasi kita kurang lebih 1 jam ya, dimana di dalam 1 jam ini kita bagi 2 sesi. Yang pertama sesi materi, insya Allah nanti akan disampaikan oleh pemateri kita. Kemudian yang kedua nanti ada sesi tanya jawab. Nah di sesi pertama mungkin kurang lebih 30 menit ya, nanti sesi penyampaian materi dari narasumber, dan insya Allah nanti mungkin ada beberapa pertanyaan juga dari moderator. Insya Allah kita akan sharing ya, lebih ke sharing, ngobrol santai, tapi tetap nanti ada hal-hal yang teman-teman bisa dapatkan. Nah, nanti 30 menit, dan nanti 30 menit berikutnya itu ada sesi tanya jawab, di mana nanti teman-teman bisa langsung menanyakan pertanyaannya di kolom komentar. Kalau misalkan ada hal yang ingin ditanyakan, nah nanti silahkan langsung aja isi atau ditanyakan di kolom komentar. Ataupun kalau misalkan pengen lebih dulu ya pertanyaannya disampaikan, bisa teman-teman tulis nanti di kolom komentar postingan terakhir GPB Al-Quran, pamflet tentang kegiatan ini ya, boleh ditanya juga. Atau misalkan nanti ketika sesi pertanyaan boleh disampaikan pertanyaannya di sini, seperti itu. Nah mungkin siapa di sini yang tahu tema yang akan kita bahas pada malam hari ini? Silakan. Ada yang tahu? Insya Allah mungkin beberapa menit lagi sambil nunggu teman-teman yang baru hadir, karena mungkin baru masuk sholat isya ya. Nanti kita akan mulai untuk seminarnya seperti itu. Baik, kita tunggu ya. Ada yang tahu apa tema atau judul yang akan kita diskusikan, yang akan kita sharing pada malam hari ini? Silahkan, dikasih waktu sambil nunggu teman-teman yang lain. Silahkan. Jadi diharap teman-teman di seminar ini bisa mengikuti dari awal sampai akhir ya, karena sangat disayangkan ketika kita mengikuti dari awal kemudian nanti di akhir kemudian gak sampai selesai, nanti sangat disayangkan gitu. Takutnya banyak hal-hal yang pokok inti pembahasannya teman-teman lewatkan seperti itu. Ya, ada yang jawab ya? Apa? Kupas tuntas metode menghafal Al-Quran. Bentar ya. Kita tulis dulu. Oke. Baik, insyaallah kita mulai ya. Kita lihat dulu apakah Ustadz Zarqoli udah bergabung dengan kita. Insyaallah beberapa menit lagi kita mulai ya untuk pembahasan seminarnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tanazzalur rahmat wal barakat, wa shalli wa sallim ala sayyidi sadat wa qudwatil qadat wa ala alihi wa ashabihi dzawil karamati min yaumina hadza ila yaumil miqat, amma ba'du. Baik teman-teman semua, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini insyaallah penuh keberkahan, kita sama-sama bisa berkumpul kembali, bisa bermuajahah ya, bisa bersilaturahmi kembali, sekalipun kita lewat online. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan ini. Dan alhamdulillah bisa bermuajahah lagi di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama sharing, kita akan sama-sama membahas satu hal ya, yang insya Allah mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman, terutama dalam hal teman-teman yang mungkin lagi proses menghafal Al-Quran. Insya Allah kita akan membahas tema yang akan kita bahas, yaitu tentang metode menghafal Al-Quran. Tentu mungkin dari teman-teman semua ada yang menghafal Al-Quran sejak usia kecil, kemudian ada yang dewasa, ada yang
mungkin usia udah berlanjut tapi masih semangatnya menghafal Al-Quran, tapi mungkin masih ada kendala di bagaimana sih caranya menghafal yang efektif, mungkin bagaimana cara menghafal yang tepat. Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih mengalami kendala itu. Nah, insya Allah pada malam hari ini kita akan bahas tuntas. Insya Allah kita akan bahas sedalam-dalam mungkin, kita akan bahas sedetail mungkin. Makanya nanti kalau ada pertanyaan ataupun kendala apa yang teman-teman alami sekarang ketika lagi proses menghafal Al-Quran, ataupun mau menghafal Al-Quran, ataupun sudah menghafal Al-Quran, atau mungkin sudah pernah khotam dan masih ada kendala, nah, nanti insya Allah kita akan sama-sama bahas di sini. Seperti itu ya teman-teman. Tadi sudah disampaikan di awal, untuk seminar kita insya Allah nanti kurang lebih 1 jam. Mohon dimaksimalkan, disiapkan dari sekarang. Kalau misalkan ada hal yang ingin catat, siapkan dari sekarang. Teman-teman boleh sambil santai aja ya, siapkan makanan, jadi jangan takutnya nanti ngantuk dan sebagainya. Boleh siapkan minuman, kopi atau apapun itu, intinya santai aja. Teman-teman tinggal menyimak aja, dan nanti insya Allah akan dikasih sesi pertanyaan. Nah, insya Allah kita akan segera mulai ya untuk seminarnya. Tadi mungkin udah disampaikan beberapa hal terkait pemateri yang akan mengisi pada malam hari ini, mana mungkin tadi teman-teman sudah lihat ya. Mungkin saya sampaikan terlebih dahulu. Beliau ini nama lengkapnya itu Ustadz Muhammad Zarqoli ya, beliau berasal dari Aceh. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang dari Aceh, silahkan bisa disapa terlebih dahulu ya. Beliau itu dari Aceh ya, kelahiran dari Long Nibong ya. Kalau mungkin teman-teman ada yang dari Aceh ya. 18 Oktober 1996. Nah, mungkin kalau riwayat pendidikannya, kemudian riwayat organisasinya, teman-teman tadi bisa lihat di grup ya. Tapi ada beberapa hal yang mungkin ini harus disampaikan dan sebagai bentuk semangat ya, biar kita sebagai pacuan kita sebagai lebih semangat lagi. Di mana beliau itu sekarang lagi studi di Mesir, sedang melanjutkan S2 di Mesir ya, mengambil takhasus turos ya. Dan di samping kegiatan yang padatnya di kampus, nah, beliau juga sekarang aktif di Mukri Syekh Abdul Qadir ya. Jadi di Mesir itu banyak markas-markas yang dipegang oleh syekh-syekh ulama kibar yang ada di Mesir. Nah, beliau itu salah satu mukrinya. Mukrinya itu seperti tangan kanannya gitu. Jadi kalau misalkan ada Syekh Kabir, kemudian ketika ada berhalangan atau misalkan sudah memberikan kepercayaannya kepada mukrinya, maka apapun itu nanti kalau ada yang mustoran silahkan ke mukrinya. Beliau itu salah satu mukri di markas Syekh Abdul Qadir. Nah, beliau sudah menghafalkan hafalannya 30 juz Al-Quran, bahkan dengan 2 riwayat ya, 2 riwayat Warash dan Asim. Kemudian yang kita bacakan biasanya bacaan hafaz ya. Beliau sudah khotam setoran hafalan hafaz dan syubahnya juga. Kemudian sekarang lagi melanjutkan ke Warash seperti itu. Dan mungkin banyak sekali mengikuti berbagai lomba ya, sebagai dari itu baik dari tingkat kabupaten, kemudian tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional. Dan mungkin yang terakhir beliau ikuti itu pernah menjadi juara Hifdzul Quran dan tafsir bahasa Indonesia. Kemudian pernah juga mengikuti pernah menjuarai ya, Hafiz Quran 20 juz putra tingkat Provinsi Aceh juga pernah. Mungkin teman-teman di sini ada yang dari tingkat kecamatannya juga ada, dari mulai mengikuti tahfiz 10 juz, kemudian bertambah ke pernah menjadi juara tahfiz yang 20 juz juga, seperti itu. Banyak sekali riwayat-riwayat prestasi beliau ya, yang insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengambil ibroh, kita bisa mengambil ilmu yang insya Allah bentar lagi kita akan sama-sama sapa ya, kan kita sama-sama undang. Kurang lebih seperti itu. Nah, makanya kita sharing ke beliau, gimana sih cara beliau menghafal Al-Quran, gimana sih, apakah pernah merasakan kendala dan sebagainya. Nah, insya Allah kita akan bahas tuntas di seminar malam hari ini ya. Baik, bagaimana teman-teman, udah siap? Kalau udah siap, insya Allah kita akan panggil beliau. Gimana teman-teman, udah semangat ya? Alhamdulillah udah hampir 50 nih yang bergabung dengan kita pada malam hari ini. Mungkin masih banyak juga teman-teman yang masih berhalangan dan insya Allah akan gabung. Baik,
Seperti itu teman-teman. Ada yang dari Aceh dari teman-teman? Coba ya. Assalamualaikum. Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Waalaikumsalam ahlan. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Gimana kabarnya saya sehat? Alhamdulillah sehat, Syekh. Alhamdulillah. Sekarang masih di Alhamdulillah. Aceh ya, lagi di Aceh ya. Iya, Syekh, lagi di Aceh. Baik, ini Mumpung lagi teman-teman libur ya. kan di sana. Ya. Gimana teman-teman ya? Udah jelas ya, udah cukup jelas beliau nih. Mungkin ada sebelumnya yang udah pernah kenal ataupun mungkin belum, karena mungkin udah gak asing lagi ya beliau. Gimana kabar? Alhamdulillah baik ya. Sekarang udah selesai Isya nih. Mungkin mau disapa-sapa dulu teman-teman yang ikut online pada malam hari ini sebelum kita mulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hmm, Selamat malam. Salam kepada seluruh teman-teman yang ada di live streaming di Instagram Gerakan Pemuda Bahasa Al-Quran. Nah, ini luar Gerakan biasa nih peduli sebenarnya nih, Zat. bahasa. Oh, Gerakan Gerakan peduli bahasa Peduli Al-Quran. Bahasa Al-Quran. Iya, luar biasa nih. Bahasanya bukan bahasa Arab ya, tapi bahasa Al-Quran ya. Ya. Yang mana Sebenarnya kan menjerumus ke bahasa sana. Al-Quran, bahasa Al-Quran kan itu luas sekali, Ustaz. Luas sekali. Bahkan lebih luas daripada bahasa Arab kan. Iya, Nah, betul, ini betul. Ustaz Irfan, Masya Allah. Orang yang inovatif, yang bisa menggerakkan sebuah forum yang seperti ini. Ini kita sama-sama mensyukuri nih. Ada orang yang seperti Ustaz Irfan. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ya, ya, terima semoga kasih. semoga selama berapa menit nih, Sat? 1 jam Insya Allah atau sejam, dan mudah-mudahan sejam ya? waktunya cukup. Mudah-mudahan, insya Allah 1 jam. Hmm. 1 jam ke depan. Ya, semoga teman-teman nggak bosan lah, Sat. Lihat muka saya di sini di kamera. Insya Allah, dan enggak. Jadi, terima kasih Saudara Poli sudah menyempatkan waktunya. Beliau mungkin lagi sibuk-sibuknya, sekarang lagi pulang ke Indonesia ya. Di Indonesia. Mungkin Ustaz, kita mulai aja ya, karena mungkin teman-teman udah agak sabar ya dengan mendengarkan cerita sharing dari Ustaz Zarfali. Jadi gini, Tad. Iya, Karena panggil saya aja ya, biasanya manggilnya saya nih. Jadi kalau yang lain tuh agak-agak gimana gitu. Jadi gini saya, mungkin iya terserah, Sat. sebelum nanti dari teman-teman bertanya, mungkin ada beberapa hal yang ditanya. Jadi kita tadi sudah disampaikan ya tentang profil Siti Poli. Jadi mungkin kapan awal mula antum itu untuk memulai dekat dengan Al-Quran ya, dalam artian mungkin menghafal Al-Quran, apakah mungkin ada faktor dari orang tua, nah di usia kapan itu mulai awal mula dekat dengan Al-Quran, mungkin bisa diceritakan secara singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya saya agak susah nih, Sat. Karena biasanya audiennya ada di depan kan. Ini audiennya nggak kelihatan, jadi ya saya anggap saja seperti lagi ngobrol sama antum, Iya tapi ada betul, teman-teman yang dengar gitu. iya betul. Ya gitu aja. Jadi dulu itu pertama saya ngafal Quran itu kecil-kecil ya saat kecil-kecil di TPA TPQ. Tapi itu sebatas jus-jus amma. Dulu kan kita kenal tuh. Eh, di sekolah di ngaji itu kalau nggak hafal jus amma, nggak sebelum pulang itu harus Iya, hafal satu surat. Itu nggak boleh pulang biasanya. Kalau suratnya betul. pendek, misalnya kayak An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas dan lain sebagainya. Kemudian setelah menghafal di TPQ dekat rumah, kebetulan ada guru saya di sini. eh, itu saya memang merasa agak sedikit Allah mudahkan ya di menghafal ya dibanding teman-teman yang lain. Saya rasakan seperti itu. Misalnya ya semuanya kan taufik dari Allah ya, wa ma taufiqi illa billah. Jadi apa namanya? Memang Allah berikan taufik untuk mempermudah. Jadi ketika jam pulang itu saya hafal, 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 hafal. Selesai hafal, pulang. Selesai hafal, pulang. Jadi niatnya memang pulang gitu. Kalau nggak hafal nggak boleh pulang ya nggak ini kan kalau nggak hafal nggak boleh pulang. Jadi harus ngafal. Jadi intinya harus Iya, ngafal.
Ya memang motivasi ketika kita masih kecil hafal Quran ya memang dikasih reward sebenarnya Ustaz. Ya. Dikasih reward ya Batangnya rewardnya itu pulang ya. pulang. Oh gitu, Nah, ruwetnya rewardnya pulang. itu pulang gitu. Nah, kemudian selesai dari apa namanya dari TPQ saya masuk ke pondok pesantren Madrasah Ummul Quran Langsa Ustaz, di dekat rumah sekitar 15 menit dari rumah. Itu juga Itu pas sama. SMP berarti ya? SMP, masuk Nah, SMP. itu pas SMP. Pas SMP. Nah, itu ada guru saya bernama Ustadz Yusuf Jamil ya, luar biasa. Ini beliau ini hafalannya kuat sekali karena ketika itu beliau tidak pernah menyimak hafalan dengan beriktimat dengan mushaf, artinya melihat Quran. Beliau beriktimat sama hafalannya, jadi berpegang sama hafalannya gitu. Nah, jadi itu juga sama. Jadi setelah hafalan, jadi di sana itu ada program hafalan ba'da subuh. Tahu Ba'da tuh. subuh, sama nanti malam 2 kali lah, dalam seminggu malam 2 kali. Nah itu, tapi setiap jadwal setoran itu yang sudah selesai menyetorkan boleh pulang, sama seperti yang di TPK Oh tadi. berarti belum belum mondok ya, masih pulang pergi ke rumah. Enggak, bukan. Mondok ini, Zat. Ini mondok, Oh tapi mondok. tapi boleh pulang ke asrama maksudnya. Oh ke Boleh pulang ke asrama. Ya asrama. kirain pulang ke Nah, rumah. artinya Ya. kita masuk kelas ini, habis masuk kelas itu habis setoran boleh Hmm. pulang. Jadi memang kalau ditanya, memang motivasi awal Anda hafal Quran apa? Pengen pulang itu sebenarnya, Zat. Jawabannya, Ya, ya. pengen pulang. Awalnya seperti itu. Artinya eh, kita ini kan anak-anak, mana kita belum, apalagi dulu waktu diiming-imingin reward, misalnya orang yang menghafal Quran bersama dengan para malaikat. Hmm. Kemudian ketika di hari akhirat nanti kita disuruh baca Al-Quran sesuai dengan hafalan ayat terakhir yang kita baca, kan ada ayatnya itu. Iqra wartaqi kalau nggak salah. Ratil wartaqi. Fa inna manzilatak fi akhiri ayatin taqra'uha. Kurang lebih seperti itu bima makna. Jadi kedudukanmu di hari akhirat itu di ayat akhir yang kamu baca. Ini sepakat para ulama mengatakan ini hafalan bukan bacaan gitu. Karena bacaan Hmm. siapa aja bisa kan. Ini hafalan. Jadi hafalan yang dihafal ya disitulah nanti derajat kita di hari akhirat. Nah, tapi dulu ketika diiming-iming seperti itu, kita anak-anak mana pernah ini, Ustaz? Mana mikir ke sana. Senang ya. Ya, betul. Maksudnya kita kan masih anak-anak masih mengutamakan nafsu. Jadi yang ada Ya. zahirnya apa gitu. Nah, di depan Ya. mata kita ini ada apa gitu. Ya itu yang jadi acuan kita gitu. Jadi dulu lumayan Ustaz, dari jam 5 subuh itu kita setoran, jam 5 subuh kita setoran. Jadi pulangnya setengah 7. Jadi kan ada 1 jam setengah, 1 jam setengah. Tapi kalau selesai setoran, kita 1 jam ini 1 jam bisa pakai istirahat, bisa pakai Hmm. olahraga gitu kan, habis subuh bisa olahraga. Atau bisa pakai tidur kalau di pondok dulu kan. Jadi lumayan. Jadi motivasinya itu ya pulang gitu. Tapi luar biasa gara-gara itu selesai saya hafal di sanawiyah itu, hafalan saya tidak banyak Ustaz. Tidak banyak, Hmm. sekitar 5 juz kurang lebih. Lanjut. Nah, 5 juz. 5 juz. Setelah itu lanjut. Nah, di sana itu di sanawiyah itu saya lihat ada kecondongan yang kuat di dalam diri saya. Saya ingin hafal Quran. Nah, di sana itu Hmm. saya ingin hafal Quran, tapi nggak tahu untuk apa. Saya nggak punya niatan apa-apa ke depan. Saya pokoknya ingin hafal Quran aja gitu. Hafal. Itu di Pengen hafal usia Quran aja gitu. SMP Karena ya. Hmm. SMP mau masuk SMA Ya gitu. Ya, gitu. ya. Jadi pengen aja saya hafal Quran tuh. Jadi kalau ditanya kenapa kamu hafal Quran, nggak tahu. Saya senang ngaji, Ustaz. Saya senang Hmm. ngaji. Alhamdulillah itu juga suatu nikmat, taufik dari Allah juga, karena diberikan lisan untuk senang ngaji gitu. Hmm. Jadi saya kalau kalau apa namanya jalan gitu, kalau pergi-pergi itu ya saya ngaji gitu, ngaji apa yang ingat di kepala saya ngaji. Walaupun kadang-kadang nanti tersetop dengan kekuatan hafalan saya, ya biar aja, yang penting saya ngaji gitu, saya senang ngaji. Justru Makanya dari situ, berangkat dari suka ngaji dulu ya. ya Sat, iya. Eh, Ngaji Quran ya, bukan bukan ngaji Iya, iya. ilmu-ilmu alat fikih Iya, dan lain iya. sebagainya. Itu belum belum kenal dengan ilmu seperti itu, masih ngaji Quran aja gitu. Ya udah, jadi dari situ
saya berangkatlah ke Madrasah Ulumul Quran Pagar Air. Nah, di sana itu pondok khusus li tahfizil Quran. Jadi pondok itu khusus untuk ngafal Quran. Memang mungkin kalau orang-orang Aceh tahu, orang-orang Aceh tahu. Jadi di era apa namanya, di era 90-an itu belum ada hufaz di Aceh. Jadi dikirimlah beberapa orang guru dari Jawa untuk mengajar di Aceh, ya tepatnya dari situ di Madrasah Ulumul Quran Pagar Air. Nah, di sanalah saya baru terbentuk. Oh, rupanya enak gitu ngafal Quran tuh. Jadi nggak sukar kepala, nggak capek. Saya senang aja gitu, Ustaz. Senang saya ngulang-ulang terus. Kalau ditanya itu masih belum tahu, Ustaz. Nah, ketika itu ada event-event ajang-ajang perlombaan, Ustaz. Oh iya, udah mulai ya, udah mulai. Nah, di sana itu baru saya ikut lomba. Rupanya ketika juara ada dikasih hadiah kan dari kabupatennya, dari provinsinya, dari kecamatannya dan lain sebagainya. Nah, di sana itu ketika saya lihat, oh rupanya enak itu ngafal Quran. Artinya kita ngaji-ngaji aja, rezeki sudah dijamin seperti itu. Nah, ketika itu ya kita masih anak SMA, masih juga sama, artinya belum punya motivasi yang sangat besar, belum tahu arah tujuan kita untuk ngafal Quran itu belum tahu waktu itu. Nah, saya selesai khatam 30 juz di Aliyah tadi itu, di Madrasah Ulumul Quran Pagar Air. Sebenarnya yang membentuk itu salah satunya lingkungan, Ustaz. Lingkungan. Jadi di sana itu orang-orang ngaji. Semua rata-rata orang-orang ngaji. Jadi yang nggak ngaji ini lucu. Pondok hafal emang semua teman-teman ngafal gitu. Memang semua teman-teman ngafal, Ustaz. Jadi kayak berlomba-lomba. Iya benar, Ustaz. Jadi saya tuh lihat itu kalau setelah maghrib sampai isya itu tidak ada yang bicara. Itu yang luar biasa. Artinya lingkungan membentuk. Iya, lingkungan membentuk generasi gitu, Ustaz. Lingkungan membentuk generasi. Artinya semua teman-teman dari maghrib sampai isya itu semua ngafal. Jadi kita itu kalau mau ngajak ngobrol teman itu aneh gitu. Aneh ya. Karena dia ngafal gitu. Iya, benar, Ustaz. Masing-masing dengan hafalannya masing-masing. Iya. Di sana tuh. Jadi saya lihat pokoknya kita setelah subuh kita setoran, pagi sekolah sampai siang istirahat, sore setoran lagi, malam habis maghrib sampai isya ngaji untuk nyari hafalan, habis isya sampai jam 9 ngaji untuk nyari hafalan juga. Jadi gitu kita di sana itu gitu terus. Tapi biasanya orang-orang yang seneng ngafal itu nambah sampai jam 9 itu nggak cukup. Nambah sampai jam 10, jam 11, jam 12 gitu dan lain sebagainya. Nah, di sana itu juga Ustaz belum ketara, Ustaz. Kalau ditanya motivasi untuk menghafal Quran di situ udah ada? Belum. Ya. Oh, jadi kita udah sampai khatam ya, udah khatam. Sampai sudah khatam itu belum bisa menjawab apa ya motivasi saya menghafal Quran. Artinya saya sudah selesai nih hafal Quran nih, sudah khatam, tapi belum tahu nih untuk apa saya menghafal Quran. Nah, gitu. Nah, kalau ditanya tentang apa namanya, kalau ditanya untuk apa kamu hafal Quran, ya saya suka gitu jawabannya. Bukan karena ini saya enggak karena saya suka ngaji gitu. Saya suka ngaji, akhirnya saya ngafal Quran gitu. Nah, dari situ nanti tumbuh kesenangan-kesenangan kayak menang lomba. Nah, dari situ nanti makin senang, makin suka ngaji gitu. Nah, saya tahu apa alasan saya ngafal Quran ketika saya masuk di Jamiah, Ustaz. Di kampus. Nah, saya itu masuk ke Sekolah Tinggi Kuliatul Quran. Mungkin tadi kalau ada dibacakan CV, mungkin ada dibacakan tempat saya menempuh pendidikan S1. Nah, di sana baru saya mikir, rupanya kalau ngafal Quran itu enak sekali untuk belajar ilmu agama. Nah, baik teman-teman di sana ya. Mempermudah yang lain ya. Enak sekali untuk. Jadi saya ngerasa ketika nanti kita ngaji, kita baca buku, kita ngaji sorogan kitab, itu syahid-syahid atau contoh-contoh yang ditampilkan di dalam kitab semuanya dari Al-Quran. Nah, disitulah saya baru merasa, oh rupanya ini dia tujuan saya ngafal Quran. Jadi untuk memudahkan saya belajar agama.
Nah, jadi perlu dicatat bahwasanya menghafal Quran itu bukan ghayah, bukan Hmm. tujuan, bukan akhir daripada tujuan, tetapi wasilah. Hmm. Tetapi wasilah, wasilah itu perantara. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena kalau hafal Quran dijadikan ghayah, dijadikan sebagai tujuan Tujuan. dia, tujuan akhir itu, Hmm. selesai 30 juz sudah dia nggak ada kegiatan Ya. lagi. Nah, vakum selesai 30 juz, ya kayak misalnya kita tujuan kita hidup di dunia ini apa? Ya untuk masuk surga, Hmm. untuk mencapai ridha Allah dan masuk surga. Intinya Hmm. kan puncaknya di sana, ghayahnya di Surga. surga. Selesai kita masuk, ketika kita sudah sampai di surga, semoga Allah semua menggolongkan kita sebagai golongan ahli surga, amin. Hmm. Nah, itu di sana kan selesai semua kejadian-kejadian atau tujuan-tujuan lain selesai semua, nggak ada lagi tujuan setelah itu ya. Memang karena memang di sana sudah Allah kasih kenikmatan saja, tidak ada lagi ujian, tidak ada lagi cobaan. Nah, gitu juga dengan hafal Quran. Jadi hafal Quran ini sebagai wasilah untuk memudahkan dalam belajar ilmu agama. Nah, di sana. Nah, Bentar saya pelan-pelan dulu ah, di, saya. Oke. Nah, sebelum ya silakan saya. lanjut ya, nanti kan tadi udah mulai masuk ke, udah mulai menemukan nih tujuan dari hafal Al-Quran. Maksudnya kemana sih arah ketika ngafal itu? Nah, mungkin gini, ketika apa sih yang harus dipersiapkan sebelum kita menghafal itu? Hal poin-poin apa yang harus kita persiapkan sebelum menghafal itu? Mungkin ada Hmm, sesuai pengalaman antum, saya. ya, jadi kan apa? Sebentar saya sebentar. Nah, jadi saya eh, ketika ketika menghafal Hmm. Quran, sebagaimana yang sejarah yang tadi saya sampaikan, Hmm. artinya ketika kita berusia anak-anak itu harus dibedakan anak-anak dengan remaja dengan dewasa itu dibedakan. Usianya kita harus tahu diri dulu, kita harus tahu diri kita Hmm. ngafal Quran di usia berapa. Iya, itu Nah, yang gitu. pertama ya. Kita. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya anak-anak otomatis nggak kepikiran ke sana Ya, kecuali disuruh orang tua. ya, betul. Kecuali disuruh orang tua atau disuruh gurunya dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk lahir kecintaan dalam menghafal itu sulit dari bagi anak-anak. Saya rasa demikian, susah. Tidak mungkin ada 1 banding 100 atau 1000. Tapi sangat jarang ya. Nah, di sini kayaknya audiennya sudah dewasa semua, sudah dewasa semua. Artinya kalau memang punya anak, nah berarti caranya itu anak tadi itu dikasih iming-iming hadiah. Hmm. Nah, itu yang sebagaimana yang saya rasakan tadi, diiming-imingin hadiah. Misalnya dia hafal surat, dia selesai juz 30 surat An-Naba. Nanti ketika selesai An-Naba, kita bawa jalan anak-anak ini ke Hmm. tempat rekreasi misalnya, atau dikasih duit 10.000, 10.000 bagi anak-anak kan besar. Atau dikasih beli mainan apa, itu saya rasa itu sudah lumrah. Memang harus demikian kalau untuk melatih anak-anak. Nah, tapi kalau orang-orang tua yang seperti kita ini, nah itu yang pertama yang harus dipersiapkan untuk menghafal Quran. Karena ini kita jujur saja, umur-umur udah dewasa ini agak susah pasti. Pasti kita ngerasa susah susah kali masuk hafalan gitu, Zat. Betul, betul. Ya mungkin karena memang faktor ya kita Ada semakin bertambah beberapa usia faktor dosa ya. semakin banyak. Ya demikian, Zat. Nah, jadi yang pertama yang harus dipersiapkan orang-orang dewasa itu niat, Zat. Ya, betul. Niat ikhlas lillahi taala. Nah, ini yang paling penting sebagai asal. Jadi dia ngafal Quran ini ikhlas karena Allah Taala. Kenapa? Gimana niat ikhlas karena Allah Taala? Allah suruh saya ngafal Quran. Hmm. Allah suruh saya untuk memegang wahyunya. Salah satu penjaga wahyunya. Nah, kayak ayat yang kita hafal, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, gitu kan? Di sana kan eh, menggunakan inna. Hmm. Halo, halo. Ya, aman, aman, Tat. Masih kedengaran, Ustaz? Hmm. Aman, aman. Hmm. Jadi artinya kami yang menjaga Al-Quran, artinya kami di sini butuh bantuan daripada, bukan bantuan sih sebenarnya, butuh campur tangan atau uh,
apa namanya ya, ada sumbangsih dari manusia, manusia yang menjaga. Walaupun hakikatnya Allah yang menggerakkan hati tadi. Nah, gitu. Nah, tapi di sini ya gitu, ikhlas tadi itu karena saya menghafal Quran karena Allah Ta'ala. Ini yang pertama yang harus ada dalam diri kita. Nah, bahkan di kitab Syekh Abdul Qadir itu, kitab guru kita Tajwidul Huruf, itu disampaikan khutuwat itqan al-qiraah. Jadi langkah-langkah untuk memungkinkan bacaan Quran. Nah, yang pertama itu semangat, kata beliau di sana. Yang kedua itu niat, katanya. Yang kedua itu mengetahui bahwasanya bahwasanya membaca Quran itu adalah ibadah tauqifiyah. Artinya ibadah yang tauqifi dari Rasulullah. Nah, jadi ibadah tauqifiyah ini dia tidak akan dicatat sebagai amal atau pahala kalau dia nggak mencapai dua rukun di sana disampaikan. Rukun yang pertama ikhlas. Artinya kalau orang baca Quran tanpa ikhlas karena Allah Ta'ala, ini dia tidak dapat pahala. Nah, yang kedua, al-mutaba'atu lima ja'a bihi Rasulullah SAW. Sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah, yang datang dari Rasulullah. Nah, ini jadi baca Quran ini atau menghafal Quran ini ya kan sebelum menghafal ya kita membaca ya, Ustaz. Kita membaca. Ya. Nah, baca Al-Quran ini juga, Ustaz, harus milih guru, Ustaz. Harus milih guru yang benar. Harus milih guru yang benar. Kenapa saya katakan demikian? Kenapa saya katakan demikian? Karena Rasulullah mengatakan apa? Iqra'u kama ullimtum. Nah, bacalah Al-Quran sebagaimana diajarkan kepada kalian. Kalau orang bisa bahasa Arab, artinya dia bisa dia bisa baca tulisan Arab, tapi dia tidak berguru dengan Al-Quran, tidak berguru dengan guru Al-Quran. Nah, ini juga bisa jadi amalnya tertolak. Karena tadi rukun itu ada dua, ikhlas sama sesuai dengan datang dari Rasulullah. Nah, itu. Sebagaimana sholat, Ustaz. Ya. Fasallu kama ra'aitumuni usalli. Nah, sama itu. Khudhu anni manasikakum dalam haji. Nah, jadi semua itu sama. Jadi harus sesuai dengan yang datang dari Rasul. Quran, baca Quran harus sesuai dengan yang datang dari Rasul. Sholat juga sama, haji juga sama, semua sama. Ya. Nah, jadi tadi yang pertama adalah ikhlas. Nah, ini wasilah untuk kita bisa menghafal Quran dengan baik dan benar. Akan dimudahkan, kan? Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, beliau mengatakan innama yahfazur rajulu ala qadri niyatihi. Jadi seseorang itu akan menghafal Al-Quran atas ukuran niatnya kepada Allah tadi. Jadi niat ikhlasnya itu. Nah, kalau dia niat ikhlasnya cuman sebatas setengah ayat dia akan mudah. Setelahnya dah akan susah. Misalnya gini, saya mulai ngafal. Zalikal kitabu la raiba fih. Saya mulai hafal. Ini saya hafal nih karena Allah Ta'ala. Ini karena ayat sudah terhafal ya, Ustaz. Kalau nggak terhafal kan susah nih. Nah, atau jangan itulah. Kalau zalikal kita kayaknya semua audien ini saya yakin hafal dia. Misalnya di awal juz 2 misalnya. Saya qulu sufaha gitu. Saya niat ikhlas. Nah, ketika dalam menghafal ini teriming-iming sesuatu. Teriming-iming sesuatu misalnya saya ini hafal ayat ini biar dilihat fulan, katakan. Atau saya bisa dapat fulan, dapat ini. Nah, itu nanti ketika dia teriming sesuatu, disitulah nanti susah dia mulai untuk menghafal Quran. Nah, di situ dia akan susah. Sebagaimana yang saya rasakan, Ustaz. Nah, jadi saya rasakan kayak yang saya kayak saya kan pernah menyampaikan tadi, saya menghafal Quran di aliyah itu. Jadi ketika datang musabaqah, saya ngaji. Untuk lancar kan? Ya. Iming-iming ke sana, Ustaz. Nah, jadi kadang-kadang ketika saya ngaji susah, kadang-kadang enggak. Mudah juga ngaji nih. Nanti kapan selesai MTQ hafalan hilang. Oh. Nah, jadi di sana
Nah, Ketika emang jadi di niat sana tuh. awalnya untuk MTQ justru malah sulit. Bukan malah tambah lancar. Iya, Zat. Ya, gitu. Nah, kayak tadi kata 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 apa namanya? Kata Ibnu Abbas apa? Innama Nah, ya. yahfadzur rajulu ala qadri niyatihi gitu. Jadi orang itu akan menghafal sebatas dengan niatnya. Nah, jadi niat saya tadi ikut MTQ, selesai MTQ, selesai hafalan saya, hilang. Nah, Itu pernah sering saya rasakan. Dulu ketika masih dalam masa SMA. Karena kenapa? Karena belum tahu saya apa namanya? Belum tahu qimah daripada Al-Qur'an itu saya belum tahu. Artinya harga daripada Al-Quran itu ya. saya belum tahu waktu itu. Masih ngafal. Ya. Dan ini saya kira tidak salah. Saya kira tidak salah. Anak-anak juga diberikan hadiah seperti itu tidak salah. Nah, karena suatu saat karena kalau kita tidak punya motivasi dari awal, kita cuman motivasi anak-anak dengan ukhrawi saja, bukan duniawi. Anak-anak ya, ini dalam Dunianya. dalam pembicaraan kita anak-anak. Di dunia saya dia akan menjauh nanti otomatis Iya, betul. malas apa nanti ya nanti dia ketika dia sudah tidak menghafal dari kecil besarnya susah. Betul. Nah, gitu Zat. Nah, itu yang pertama tadi al-ikhlas. Kemudian yang kedua ini as-suhbah as-salihah. Hmm. Nah, cari teman atau sahabat yang salih. Ini penting ini Zat. Ini penting. Kita ini ngafal sendiri, ada beberapa orang yang Allah berikan nikmat, Allah berikan rahmat, taufik, yang mampu dia sendiri dia bisa hidup, sendiri dia bisa ngafal Quran selesai 30 juz. Nah, tapi tidak banyak juga yang gagal. Tidak sedikit juga yang gagal. Nah, jadi kita cerita tentang pengalaman saja ya, pengalaman. Pengalaman karena kalau nazari, kalau teori-teorinya itu bisa dibaca-baca di buku-buku tentang hafalan lah. Nah, saya dulu suhbah salihah. Jadi ketika saya kuliah di sekolah tinggi Kuliatul Quran. Nah, di sana itu saya bertemu dengan teman-teman yang luar biasa itu, deres-nya, murojaahnya itu. Ya, jadi teman-teman ini kadang-kadang sekali duduk sambil merem, nggak sambil merem dia selesai satu juz tanpa mikir. Jadi itu salah satu ini ya hal-hal wasilah yang buat saya makin meningkatkan kualitas hafalan Quran itu tadi. Jadi saya lihat tuh iri saya. Kok bisa dia kayak gitu? Baca selesai satu juz, 20 menit selesai satu juz, 20 menit selesai satu juz. Gimana caranya? Akhirnya saya deketin, saya buat mau'id. Buat janjian sama dia ini. Buat janjian, kita ini setiap hari kita ngaji bareng. Ya. Ngaji bareng. Jadi, mulailah ngaji bareng sama dia. Mulai dari ngaji satu safhah. Jadi, dia baca satu halaman, saya simak, saya lanjutin satu halaman, saya simak. Habis itu mulai dari satu lembar, setelah itu satu lembar. Setelah itu per juz, satu juz. Nah, dari sana tuh saya ngerasa disitulah hafalan saya mulai kembali baik seperti itu. Karena dulu ketika khatam, mungkin teman-teman penghafal Quran di sini. Jadi sebelum masuk ke sana ya, saya sampaikan dulu ada 3 jenis orang hafal Quran yang ada di Indonesia ini. Ada 3 jenis hafalan yang ada di Indo nih. Kalau di Mesir kayaknya jarang gitu lihat demikian. Nah, ini di Indo nih. Yang ada di Indo ya. Gimana tuh tadi? Yang pertama kayak gimana? Ini saya sudah misalnya dari Aceh saya udah lihat orang seperti itu, di Jakarta saya pernah lihat orang demikian. Di Maluku saya juga pernah melihat orang demikian. Di Jawa juga pernah, di Medan dan lain sebagainya, sampai ke Mesir juga ada orang Indo. Nah, jadi hafalan yang lancar. Yang pertama hafalan yang dia lancar. Yang kedua hafalan yang dia tidak lancar, tapi hafalannya itu hidup. Nah, hidup ini gini. Orang baca misalnya. Orang baca. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Dia ini bisa nyambung dia. Dikit-dikit bisa nyambung. Tapi kalau disuruh baca sama dia susah.
Nanti baca satu wakaf lupa, satu wakaf lupa, satu Hmm. wakaf lupa. Nah, ini Ya, ini orang yang kedua, jenis hafalan yang kedua. sudah Yang yang ketiga pasti masih hafalan hidup lah ya hafalannya. jadi yang pertama hafalan lancar, yang kedua hafalannya hidup tapi Tidak tidak lancar, lancar atau tidak lancar tapi hidup, boleh. Yang ketiga hafalan tidak mati, tidak lancar dan tidak hidup. tidak lancar dan tidak hidup. Ya, atau hafalan mati. Nah, ini semua kayaknya hampir semua orang Indonesia ada ya demikian. Jadi itu kalau misalnya kita lihat Berarti ini berapa kasus juz sudah hafalan bagi teman-teman yang sudah ngafal ya, yang udah punya yang hafalan. sudah hafal, yang sudah hafal. Sudah hafal. Saya yakin teman-teman di sini juga kayaknya pencinta Al-Quran dan orang-orang yang sedang menghafal, saya yakin, atau akan menghafal. Karena kalau dia nggak pingin ngafal, kalau dia nggak pingin nggak punya hafalan dan nggak pingin, nggak mungkin dia join ke sini, gitu. Kan begitu. Kita kan pingin sesuatu itu kan karena memang ada tujuan. Iya. Saya pergi ke pasar, karena saya pingin beli ini gitu. Jadi saya pergi itu kan Karena wasilah ada tadi. sesuatu yang mau dibeli. Karena ada tujuan tadi beli tadi. Gitu juga. Nah, orang Indonesia itu punya tiga itu, Sat. Punya tiga itu. Jadi ada hafalan yang dia lancar, ada hafalan yang dia tidak lancar tapi hidup. Yang ketiga, hafalan yang tidak lancar dan tidak hidup. Dan tidak hidup. Nah, Lagi mati yang suri. ketiga ini biasanya, biasanya umumnya yang dimiliki oleh orang Indonesia saja. Saya kayaknya nggak nemu orang Mesir yang demikian. Orang Mesir dia cuma sampai 2 saja, hafalan dia lancar atau tidak lancar. Di Indonesia ini ada hafalan yang tidak lancar dan tidak hidup, artinya hafalan mati, dia seperti tidak menghafal. Iya. Tapi ketika ditanyakan kepada dia berapa juz sudah kamu hafal Quran, dia sampaikan jumlah seluruhnya yang dia hafal. Katakan 30 juz dia hafal gitu. Itu nanti makanya tidak sedikit ketika dia bilang 30 juz dihafal gitu. Berapa juz lancar gitu. Nah, itu udah ini dia udah ketawa gitu. Nah, karena memang ada semua orang ada demikian. Nah, saya juga demikian dulu. Ketika saya SMA selesai 30 juz, tidak semuanya lancar. Kapan saya semuanya itu bisa dihidupkan ya? Walaupun mungkin kalau yang lancar tadi ini sesuai dengan waktu yang dipakai untuk murojaah. Kalau dia setiap hari dia murojaah konsisten, nah itu akan selalu lancar hafalannya. Kalau ditinggal seminggu, ditinggal sebulan, akan kembali lagi. Tapi kembali ke nomor 2, nggak sampai ke nomor 3. Iya. Sampai dia punya hafalan lancar, tidak lancar, tapi tidak mati. Masih hidup hafalannya, masih bisa membaca. Nah gitu. Nah gimana caranya nih? Gimana caranya? Ya, caranya yang mati tadi memang betul-betul dihafal seperti semula. Mulai lagi kayak awal lagi ya. Mulai lagi. Nah, nanti kita masuk kalau memang ada pertanyaan ya kita sharing bagaimana cara menselaraskan 3 poin ini. Karena kalau orang udah hafal nih 3 poin ini nanti akan terputar-putar sama dia. Bingung dia nanti mau mulai yang mati ya. Nanti kalau ada pertanyaan saja, kalau nggak ada pertanyaan ya berarti mungkin saya rasa semua orang sudah punya triknya masing-masing demikian. Nah, tadi yang lanjut ke suhbah salihah tadi, saya dulu punya hafalan mati, ya, yang menghidupkan hafalan mati tadi ini adalah wasilah daripada teman-teman yang baik tadi. Nah, jadi saya punya mau'id sama dia. Setiap hari kita ngaji sekian, kita setoran sekian. Jadi otomatis sebelum ngaji bareng ya saya persiapkan, saya ngafal lagi, saya ulang. Itu ngaji bareng atau misalkan setoran atau gimana? Ngaji bareng tapi bil ghaib. Oh iya. Jadi misalnya bacanya satu safha atau satu halaman. Misalnya nanti alif lam mim dzalikal kitab, dia yang baca. Nanti sampai masaluhum nanti saya yang baca, dia yang nyimak. Jadi lanjut terus. Gitu ya. Lanjut. Jadi disitulah mulai saya ngerasa, oh alhamdulillah hafalan saya sudah mulai hidup. Nah karena ini tadi nih, suhbah salihah. Jadi ada teman yang
motivasi dari dia besar, akhirnya saya pingin kayak seperti dia nih. Saya pingin lancar hafalan saya. Lagi. Demikian. Nah, kemudian yang ketiga wasilahnya adalah tarkul ma'asi. Ya, ini dia. Ini yang paling bahaya nih. Meninggalkan maksiat. Ini yang susah. Ini yang susah. Nah, kalau dalil-dalilnya itu kan tidak sedikit ya yang kita tahu kan. Yang kita tahu tidak sedikit. Bahkan ada dari Al-Hafidh ketika beliau menulis tentang biografi, ketika beliau di dalam terjemahnya, di dalam biografinya Waqi' Ibnu Jarrah, beliau mengatakan ra'aitu Waqi'an wa ma ra'aitu biyadihi kitaban qat. Saya melihat Waqi' ini, saya nggak ada lihat saya nggak pernah lihat dia pegang kitab. Nah, katanya. Akhirnya ditanya sama dia, gimana caranya kamu tidak pernah melihat kitab gitu. Misalnya tidak pernah melihat kitab, artinya ya dia dalam hafalan semuanya kan. Jadi di sini tidak dijelaskan. Malis sesuai. بدل غيرك انت مثلا فضل عن غيرك لا قليل. ها؟ أنا لا قليل. أنا بدل الاذان حسن منع يريد تحت بس براح المكان ماشي. هذا او هذا أيوة ماشي. حاضر. Ayo, Malis. Min. Syekh Sadiq. Hasan. Ini jadwal ini gak ada yang adan. Belum ini masuk podcast. Oh, di masjid. Ya, ini lagi di apa namanya? Kayak di asrama, terus gak ada yang adan. Insyaallah khair. Dan lanjut Ted. Ya, udah dipersingkat aja, dipersingkat. Jadi yang kedua itu, jadi yang pertama tadi ikhlas, yang kedua mencari teman yang saleh. Ini dipersingkat aja ya. Karena kalau udah ngomong banyak banget nanti. Karena setelahnya kan ada pertanyaan-pertanyaan mungkin ya. Yang ketiga adalah meninggalkan maksiat. Ini dalilnya sangat banyak. Kemudian yang keempat adalah mana tadi? Sidqul azimah wa quwwatul iradah. Jadi kuatnya keinginan dalam diri untuk menghafal. Dan lurusnya niat tadi, azimah itu ya keinginan itu benar, dan kekuatan daripada keinginan. Artinya dia punya semangat yang kuat dalam menghafal Quran. Sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i ya, ala la tanalal ilma illa bisittah. Yang pertama kan zukaun wa hirsin ya. Hirsin. Nah, ini masuk ke hirsin ini, semangat. Quwwatul iradah itu kan semangat, keinginan yang kuat. Nah, yang kelima at-tadarruj. Nah, ini sabar, maknanya adalah sabar. Tadarruj ini kan artinya bertahap. Artinya kalau dia mau menghafal Quran ya dia harus sabar sama proses. Nggak bisa saya ingin menghafal Quran, besok 30 juz langsung lancar, nggak mungkin. Abadan nggak mungkin. Atau orang Mesir nggak mungkin. Ya, ini dalilnya mana dalilnya? Dalilnya Rasulullah saja 22 tahun. 22 tahun diturunkan Quran padanya. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari ya. Nah, jadi masa kita pingin sehari atau pingin sebulan enggak? Susah. Iya, betul. Di sini dibilang orang yang punya kekuatan hafalan yang tinggi, yang punya daya martabah aliyah, yang martabat yang paling kuat orang dalam menghafalkan, kata Syekh Ahmad kalau nggak salah di kitabnya Min Asrarihi fil Quran ini, katanya apa? Itu dalam waktu 5 bulan baru dia bisa menghatamkan Quran dan lancar. Ini yang paling kuat. Ya? 5 bulan paling kuat. 5 bulan itu paling cepat. Jadi kalau ada daurah-daurah tahfiz 1 bulan, ya itu perlu diselidiki dulu ya. Boleh masuk mungkin bagi orang yang punya hafalan atau pingin orang yang mau bermuamalah dengan Quran. Tapi kalau untuk lancar akan lebih waktunya. Itu maksud saya. Akan lebih. Bukan salah. Nggak ada yang salah. Daurah-daurah silakan ikut. Daurah 1 bulan, 2 bulan silakan ikut. Karena kan ketika kita ngaji dapat pahala juga.
Iya, betul. Tapi perlu saya katakan, kalau dalam 1 bulan dia niatnya untuk belajar 30 juz, nah ini rada-rada mustahil saya Belum ini sampaikan. ya. Iya, iya. Bahkan ini kata Syekh ini ya, kata Syekh Ahmad nih, beliau sudah lama dalam menulis kitab ini. Nah, kemudian martabah yang kedua 10 bulan. 10 bulan itu baru bisa. Nah, jadi kita perlu adanya tadarruj di sini. Sabar dalam Sabaran. menikmati proses. Proses. Jadi sehari satu halaman, selesai nanti 1 juz, ulang lagi, ulang dari awal, ulang, harus bisa dibaca 1 juz itu. Jangan lanjut ke juz 2 sebelum juz 1 selesai. Gitu sebenarnya. Itu tadarruj. Nah, itu poin keberapa? Kelima tadi ya. Ya, kelima. Sabar. Kelima. Artinya menikmati proses ya. Di sini disampaikan tadarruj. Tadarruj itu artinya bertahap. Bertahap. Poin yang keenam di sini tanzimul waktu. Jadi mengatur waktu. Disiplin ya, salah satu hal yang penting ketika ngapal. Ya betul. Saya pernah tuh waktu saya MTQ nasional di Jakarta, tapi saya nggak dapat juara waktu itu. MTQ yang diadakan oleh Kedubes itu saya ikut 15 atau 10 juz, lupa saya ketika saya SMA. Jadi ada satu dewan hakim yang dia setiap hari mengulang hafalan. Artinya saya lihat ketika dia di depan mimbar itu, dia mulutnya murojaah. Mungkin husnu. Padahal lagi hakim nih. Nah, jadi kata teman saya, mungkin beliau itu punya waktu-waktu yang nggak boleh diganggu, gitu maksudnya itu. Terus keganggu. Jadi beliau, jadi ketika datang waktu itu tetap beliau murojaah, walaupun sedang aktivitas apa aja. Jadi mulutnya ngulang-ngulang. Nah, itu. Jadi saya memang benar demikian. Jadi mungkin dia punya, bukan itu kata teman saya, mungkin dia punya murojaah yaumiyan. Murojaah yang setiap hari dia ulang. Misalnya sehari dia harus khatam 2 juz. Nah, jadi belum selesai target makanya dia kejar, mungkin demikian. Artinya punya target dan waktu-waktu khusus ya, yang dimaksud di sini waktu khusus itu yang paling bagus. Yang pertama adalah waktu sahur, sebelum subuh artinya. Sebelum subuh. Jadi tengah malam bangun qiyamul lail, silakan. Kemudian nanti sholat malam, ngaji, itu bagus sekali. Yang kedua setelah subuh, yang ketiga ba'dal isya. Nah, itu waktu yang bagus untuk mencari hafalan tadi, atau murojaah dan lain sebagainya. Jadi di sana waktu yang paling bagus. Nah, itu poin yang keberapa? Ke-6 ya. 6. Kemudian yang ke-7, kasratu sima'il Qur'an. Banyak mendengarkan Al-Quran. Ini membantu saya rasa ya. Saya rasa sangat membantu. Kalau kita nggak sanggup untuk menghafal atau baca, ya kita dengar aja. Karena dengar juga akan menguatkan hafalan. Nah, selanjutnya yang ke berapa? 8 ya? 8. Yaqtanim al-awqatil munasibah. Nah, ini sama kayak tanzimil waktu tadi. Bedanya kalau tanzimil waktu tadi adalah tanzimil waktu, kita mengatur di waktu itu kita harus ngaji. Iya. Jadi kita pintar membagi waktu. Kita punya banyak kegiatan. Ya, jadi jam 1 sampai jam sekian saya sekolah, jam sekian. Tapi jam sekian saya harus ngaji. Nah, itu tanzimil waktu. Nah, kalau yang iqtanim ini itu curi waktu yang cocok. Misalnya lagi keadaan lagi senang, lagi enak, lagi fresh pikiran, lagi pergi ke Bandung, misalnya Bandung kan dingin tuh. Iya. Atau ke Bogor misalnya, Bogor dingin tuh, enak nih, sejuk nih, untuk ngafal Quran enak. Nah, itu di situ tuh. Jadi ngafal di sana. Nah, itu boleh. Itu maksudnya mencuri waktu yang cocok. Artinya cari waktu luang yang cocok untuk kita. Artinya yang paling tahu dengan keadaan diri kita. Orang lain mana tahu. Kita lagi sedih, nampak di luar kita ketawa-tawa, hati yang sedih ya kita yang tahu. Orang lain mana tahu. Nah, itu nanti nggak bisa ditebak. Nah, kemudian al-iltihaq bil madaris
wa halaqat tahfidz. Kita gabung ke sekolah-sekolah, ke madrasah-madrasah atau halaqah tahfidz. Nah, ini yang saya lakukan di Mesir ini. Jadi sampai sana saya langsung tanya sama kakak kelas, di mana saya bisa menyetorkan hafalan. Nah, di mana? Akhirnya diarahkan. Ini ada store ke sini. Alhamdulillah, eh, ketika saya di sana ikut gabung untuk menyetorkan hafalan, selesai khatam diujiankan oleh Syekh. Saya ikut najah. Setelah najah diberikan ijazah. Setelah diberikan ijazah ditetapkan sebagai mukri. Mukri ini orang yang mengajarkan Al-Quran. Artinya aqra'a yuqri'u, membacakan Al-Quran kepadanya. Kan dulu Rasulullah Jibril kan dibacakan oleh malaikat. Rasulullah dibacakan oleh Jibril, demikian. Rasulullah dibacakan, sahabat dibacakan oleh Rasulullah, demikian sampai ke kita. Nah, jadi gitu. Jadi alhamdulillah sekarang tahadus bin ni'mah, karena taufik juga dari Allah ya, saya sebagai mukri di sana. Dia ketika ada orang yang baru datang dan membaca, orang Sudan kah, orang Mesir kah, orang Syria kah, orang Cina kah, orang London kah, itu tetap disuruh store sama kita ini ya. Beberapa orang yang ditetapkan sebagai mukri yang sudah selesai diujiankan oleh masyayikh. Nah, ini tadi. Nah, jadi ikut iltihaq di madrasah ini tujuannya apa? Setiap hari supaya kita punya waktu setiap hari untuk murajaah di sana. Kita nggak punya waktu nih. Ketika kita masuk madrasah tempat halaqah tahfidz, pasti kita ngaji. Nggak mungkin pelongo-pelongo aja kan, nggak mungkin. Nggak mungkin cuma itu numpang duduk. Nggak mungkin, sangat tidak mungkin. Nah, kemudian selanjutnya itu at-tafa'ul bin najah. Tafa'ul bin najah. Kita optimis akan sukses. Oh iya, optimis ya. Optimis akan sukses. Nah, ini saya rasa penting juga nih. Orang kadang-kadang udah baru hafal 2 juz, 3 juz. Alah, capek kali hafal Quran. Tinggalkan banyak itu orang, Ustaz. Jujur saja banyak teman-teman mungkin sampai 2 juz, 3 juz, bahkan mungkin 10 juz, 15 juz dia selesai, tidak ikut lanjut hafalan gitu. Banyak demikian. Nah, ini dia tidak optimis kepada dirinya dia akan sukses salah satunya. Jadi capek rupanya hafal Quran, udahlah. Makanya kan mungkin kita kalau mondok tahfidz mungkin sudah pernah sudah tahu, mungkin Ustaz Irfan juga tahu, dalam satu pesantren itu mungkin tidak semuanya selesai hafalan Quran. 10%, 20% tadi, karena tidak ada rasa optimistis di dalam dirinya, tidak ada percaya diri bahwasanya yassarnal Quran, kata Allah. Allah mudahkan hafal Quran. Ya mungkin itu, Ustaz. Wasailnya tadi itu mungkin kurang lebih. Allah. Jadi emang banyak hal ya yang mesti kita persiapkan sebenarnya sebelum menghafal Al-Quran. Tapi bukan berarti kok kayak sulit, kok kayak ribet ngapal, bukan seperti itu. Tapi mungkin poin-poinnya itu yang memudahkan biar kita itu ketika ngapal itu dalam keadaan udah siap, dan ketika menghadapi kesulitan itu udah punya tameng gitu. Optimisnya harus benar. Bisa ditameng dengan teman yang soleh juga, yang saling memotivasi. Tadi ada berapa? Ada 8 atau 9 ya, saya. Ya kurang lebih gitu. Nanti ya kita mulai di-share lagi nih poin-poinnya. Karena itu perlu sebenarnya teman-teman catat. Iya, sebenarnya ketika saya dulu ngafal saya tidak tahu itu juga, Ustaz. Saya sampaikan. Saya tidak tahu, tapi setelah dipikir-pikir ternyata hal-hal ini yang dulu. Iya, ternyata itu penting. Ya, setelah dipikirkan itu betul rupanya. Oh iya, betul yang disampaikan itu betul. Semua pernah dirasakan artinya. Oke, saya. Nah, sekarang gimana nih dulu cara antum menghafal itu kayak gimana? Mungkin apakah ada perbedaan ketika di masa anak-anak yang di madrasah tadi, kemudian pas di SMP, dan mungkin ketika takhusus nih, apakah ada cara yang berbeda atau emang sama aja sebenarnya? Cuma mungkin ada beberapa hal aja yang makin disempurnakan aja. Mungkin dari cara dapat ayat per ayatnya kayak gimana, dari per halaman bisa sampai mungkin 1 hari berapa lembar. Itu kan perlu kayak pembiasaan ya, gak bisa kayak awal ngafal bisa tiba-tiba dapat 1,5 lembar, 2 lembar. Nah, pasti awal-awal itu 1 halaman itu hal yang agak berat gitu. Nah, gimana antum dulu
cara ngafalnya itu, metodenya itu kayak gimana? Mungkin bisa di-share ke teman-teman. Ya. Jadi sebenarnya caranya sama, kan? Sama semua. Tidak ada orang di dunia ini yang berbeda dalam cara menghafal Quran. Jadi caranya itu dibaca, diulang. Nah, itu caranya dibaca dan diulang. Ada sebagian caranya diperdengarkan bagi orang yang mungkin makfuf, yang buta, mohon maaf, maksudnya diperdengarkan dibaca. Nah, atau mungkin dia bisa baca sendiri dengan tulisan yang ada di mushaf yang khusus untuk orang yang tunanetra ya. Ada. Artinya dia membaca. Tidak ada orang yang mengulang, artinya tidak ada orang hafal tanpa membaca. Nah, kekuatan bacaan ini berbeda-beda, Pak. Kekuatan bacaan. Ada orang yang sekali dia baca langsung terhafal. Nah, ini betul-betul fadilah, kelebihan yang Allah berikan kepada dia daripada ribuan manusia lainnya. Contoh Imam Syafi'i demikian. Imam Syafi'i itu kalau pergi ke pasar, itu beliau tahu semua yang didengar di dalam pembicaraan yang ada di pasar. Kan ada tuh riwayatnya tuh. Jadi kenapa beliau katanya ketika pergi sering nutup kuping kalau nggak salah atau gimana tuh. Riwayat saya juga lupa ingat. Nah, beliau bilang saya takutnya ketika saya mendengar atau saya buka kuping ketika saya pergi ke pasar, ke suatu tempat, saya hafal semua yang dibicarakan oleh orang-orang yang ada di sana. Nah, Imam Syafi'i. Jadi mungkin ada demikian. Ada yang Allah berikan kelebihan demikian. Kelebihan, fadilah. Tapi ini tidak banyak ini. Mungkin satu abad atau satu kurun, satu orang atau dua orang. Susah, ya? Atau satu masa mungkin satu orang atau dua. Nggak banyak ini Allah berikan. Sekali dia lihat langsung hafal. Sekali dia baca dia hafal. Nah, ini nggak banyak orang demikian. Nah, kebanyakan kita itu rada-rada berkali-kalinya. Berkali-kalinya ini tergantung, kalau yang saya rasakan ya, tergantung dengan nanti dia akan meningkat. Pertama IQ kita. Pertama saya dulu ketika ngafal itu ngulang banyak, Zat, sampai 20-30 kali, Zat. Pertama saya ngafal per ayat. Jadi saya baca masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara. Itu banyak tuh, Zat. Tapi ketika berjalannya usia atau berjalannya waktu, ketika saya sudah sering menghafal, nah ini dibuka futuh oleh Allah dikit-dikit nih. Nah, nanti dari 20 kali ketika sudah sering, sudah sampai juz 15, 16 itu mungkin cuma ngulang 15 kali sudah hafal, 10 kali sudah hafal. Sampai kadang-kadang 5 kali baca sudah bisa terhafal. Nah, ini dia nih. Jadi, tadi lah makanya saya bilang butuhnya tadarruj tadi itu. Butuhnya tahapan tadi itu. Jadi, ketika kita mulai tadi, ya udah mulai dengan kapasitas kita 20 kali, Ustaz, dia enak kali, Ustaz, dia 2 kali baca, 3 kali baca, selesai. Enggak, katanya. Mungkin bisa jadi dia sudah pernah menghafal. Artinya dia sudah sering, kepalanya itu sudah sering dilatih untuk menghafal gitu. Kayak air tetesan jatuh ke batu kan lama-lama juga itu bolong saat ya. Nah, jadi gitu juga hafalan. Jadi sering dia paksa hafalan dia. Dia sering dia paksa, dia hafal, akhirnya lama-lama dibuka futuh dikit-dikit oleh Allah. Oh, makin mudah sampai mudah kali. Nah, yang pertama jadi tadi bagaimana caranya membaca dan mengulang. Nah, tingkat ulangan ini pahami diri sendiri berapa lama dia mampu menghafal satu ayat. Nah, beda-beda lagi, Ustaz. Dari sini bisa diperincikan lagi. Dalam satu ayat itu dipecahkan berapa wakaf. Iya, betul. Nah, jadi jangan satu ayat sekali itu lebih lama. Semakin pendek ayat yang dihafal,
semakin cepat terhafal. Iya. Artinya semakin pendek wakaf yang dipotong itu semakin cepat terhafal. Misalnya kita baca wadduha, wadduha, 3 kali baca selesai hafal, atau sekali wadduha itu baru udah teringat di kepala kita. Tapi ketika kita baca satu surat, wadduha wal laili, kemudian diulang lagi satu surat, itu lebih lama. Lama. Jadi dipotong-potong sesuai dengan wakaf. Sebaiknya dengan wakaf yang sudah ada ditentukan oleh para ulama. Kalau misalnya satu wakaf itu panjang, satu baris setengah, nah itu potong 2, tapi nanti ketika murajaahnya itu sekaligus. Nah, misalnya gini, Mubashiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Itu kan panjang tuh. Kalau kita hafal kan capek tuh. Nah, jadi dibagi 2 dulu. Mubashiril ladzina amanu wa 'amilus solihat. Mubashiril ladzina amanu. Nah, itu diulang berapa kali sampai hafal. Selesai. Baru dimulai lagi. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, itu diulang lagi sampai terhafal. Mau 10 kali, 20 kali, 30 kali terserah. Nah, selesai anhar tadi, jangan langsung lanjut ke setelahnya. Ulang lagi dari atas, dari awal. Mubashiril ladzi, digabung ayat tadi. Mubashiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum lupa nih, udah mulai lupa. Buka lagi gitu. Jadi diulang lagi. Jadi model menghafal ya begitu. Jadi pertama satu ayat dibagi berapa wakaf. Kalau satu wakaf itu masih terlalu panjang, dibagi lagi, mau dibagi 2, dibagi 3. Nah, setiap pembagian tadi dibaca berulang-ulang. Nah, itu tadi. Itu cara menghafal Quran. Nah, ketika saya aliyah, ketika sudah aliyah, di sana baru saya paham ada cara yang lebih memudahkan lagi. Ya. Nah, Metode baru mungkin ya. teman-teman di sini sebenarnya mungkin teman-teman sini juga sudah menjalankan demikian. Itu ayat yang dihafal disesuaikan dengan makna yang ada. Nah, disitulah saya saat baru 5 kali baca, 3 kali baca, selesai saya hafal. Jadi saya ingat maknanya di dalam kepala. Saya ingat maknanya. Jadi itu ditambah dulu, baca dulu terjemahnya. Jadi modelnya saya baca dulu. Saya baca satu ayat full. Katakan Wabashiril ladzi, saya baca selesai sampai selesai. Hum fiha khalidun, wa lahum fiha zawjun mutahharatu wa hum fiha khalidun. Selesai satu ayat. Akhir ayat tuh saya berhenti, saya baca terjemahnya, saya baca. Akhirnya setelah makanya dulu waktu ketika SMA kan saya belum tidak terlalu pintar bahasa Arab Ustaz, ketika SMA dulu. Ya bisa sedikit-sedikit lah, Jadi harus dengan Quran terjemah saya ngafal. Saya kalau ada di hadiah oleh orang tua saya Quran hafalan tapi bukan terjemah, enggak saya pakai. Saya dulu bantuan Quran terjemah ini, mushaf terjemah ini yang memudahkan saya ngafal. Jadi saya bacalah. Saya baca Wabashiril ladzina amanu wa 'amilus solihat, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, jadi saya ingat maknanya di dalam kepala, baru saya baca. Itu enggak lama, Ustaz. Itu 2, 3 kali atau 4 kali saya baca sudah terhafal. Itu hafalan baru. Hafalan baru, Ustaz. Hafalan baru. Ya, jadi itu saya dapat itu ketika saya SMA, bukan SMP tadi, SMA. Ketika saya sudah aliyah, saya akhirnya dengan demikian mudah sekali. Saya baca. Nah, selesai. Nah, itu untuk tahapan cara menghafal demikian. Jadi dibaca, diulang. Berapa kali, Ustaz? Tergantung dengan kapasitas kamu. Kamu kuat ulang berapa kali supaya terhafal. Nah, kemudian dibagi ayat-ayatnya, diulang tadi, baca sampai ulang-ulang. Nah, kalau mau ditambahkan ya disesuaikan dengan makna. Nah, ini kalau cara menghafal ini aja. Nah, tapi kalau ditanya metode, itu banyak sekali. Tapi saya lihat ya, saya teliti, rupanya metode itu mengarah kepada mana, Ustaz? Kepada kelancaran hafalan mereka. Pokoknya ke sana ya.
setiap yang bikin. Jadi ngafalnya arahnya ke sana, Ustaz. Misalnya contoh metode yang dipakai oleh orang Turki orang Sulaimaniyah ya, Sulaimaniyah. Mereka kalau ada orang Sulaimaniyah di sini, kalau saya salah, saya mohon maaf gitu. Yang saya tahu ya. Artinya saya belum pernah ke sana juga, tapi saya dengar informasi dari teman-teman saya beberapa orang yang ngafal di sana. Jadi mereka ngafal dari belakang, Ustaz. Iya, betul. Ya, Dari mereka halaman ngafal dari belakang ya. belakang, dari halaman belakang. Jadi akhir juz 1 misalnya dari wa qalu kunu hudan aw nasara aw tahtadua. Dari situ dia ngafal satu halaman, besoknya akhir juz 2 gitu saja. Oh iya, betul. Akhir juz 2, besoknya falamma fasala talut bil junud misalnya. Akhirnya akhir juz 3 wa qalu amanna billah dan lain sebagainya. Qul amanna billah ya. Nah, sampai seterusnya sampai nanti terakhir pojok qul huwallahu ahad sampai an-nas ya, Ustaz. Pokoknya kurang lebih demikian. Saya lihat itu metodenya, kalau coba lihat, perhatikan, cara ngafal sama. Cara ngafalnya sama, Ustaz. Cara ngafalnya sama. Artinya dia baca, dia ngulang, dia sadari kapasitas dia ulang berapa kali. Kalau dia pintar bahasa Arab, atau dia tidak pintar bahasa Arab, tahu sedikit-sedikit, dia sesuaikan dengan makna, atau dia pakai Quran terjemah per kata, selesai dia hafal, artinya sama, cara menghafal semua manusia itu sama. Nanti yang membedakannya, nah dari situ, kenapa dari akhir supaya nanti terulang semua ketika khatam. Ya kan gitu, Ustaz. Mulai dari halaman yang kedua terakhir, diulang sama halaman terakhir. Halaman kedua terakhir dari juz 2, diulang sama halaman terakhir. Begitu seterusnya. Mulai sampai halaman ketiga, halaman keempat, sampai halaman ke-20. Jadi sampai terakhir dia ngafal alif lam mim. Ya gitu. Selesai dia baca, sampai satu juz dia baca, selesai. Artinya terbaca semua. Nah, kalau metode orang zaman dan metode saya dulu, saya ngafal terus tuh. Alif lam mim dzalika, selesai, lanjut terus. Saya lanjutkan terus. Nah, sampai akhir juz diujiankan, ketika diujiankan baru pusing. Ya Allah, ini udah lupa semua ini yang saya hafal. Nah, itu tadi. Tapi cara menghafal sama. Yang bedanya tadi metode tadi untuk kuat hafalan dia. Atau metode dari Pakistan yang biasa dipakai oleh jamaah tabligh. Sabaki manzil juga sama. Artinya proses, ada hafalan yang harus diulang besok, ada hafalan yang diulang pekan depan ketika selesai satu juz. Nah, itu artinya sama semua. Artinya murajaah, cara metode untuk murajaah supaya lancar. Atau metode Ustaz Adi Hidayat. Taisir kan ada tuh. Taisir ya. Sama juga. Artinya Ustaz Adi Hidayat lebih menitik beratkan pada nomornya, Ustaz ya. Sama nomor, sama letak dan lain sebagainya. Di sana dititikkan. Tapi kan cara hafalnya sama. Alif lam mim zalikal kitab sama juga. Alif lam zalikal kitab kita diulang berkali-kali. Nah, jadi semua metode yang ada itu, semua metode itu hanya menitik beratkan pada kualitas nanti hafalan kita. Atau pakai metode sendiri juga boleh. Metode sendiri ya gimana? Sebenarnya yang paling, kalau menurut saya Zat, yang paling bagus ya metode sendiri, Zat. Iya, betul. Tapi syaratnya satu. Syaratnya dia mau jujur aja. Jujur dengan hafalan dia. Oh iya. Dengan diri dia sendiri. Misalnya dia ngafal. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Udah hafal belum? Dia hafal. Alladzina selesai dia hafal, dia setorkan. Nah, besoknya sebelum masuk hafalan baru, dia mau jujur, ini yang belakang ini dia masih bisa ulang apa enggak? Kalau dia masih bisa ulang, kalau dia nggak bisa ulang, dia ulang lagi yang belakang tadi. Nah, intinya saya kan begitu, saya kan nggak pakai metode-metode yang ada sekarang. Karena saya ngafal dulu waktu masih kecil kan, sampai SMA. Jadi ya saya seperti itu. Jadi saya pahami diri saya, hafalan saya berapa juz yang saya lancar, berapa juz yang saya bisa baca bil ghaib, berapa juz yang saya tidak bisa baca, berapa juz saya yang mati. Saya pahami, saya ulangi, saya hidupkan dikit-dikit. Demikian, Ustaz. Oke. Baik. Untuk metode ya, mungkin yang tadi simak dari video itu memang intinya kenali dulu ya diri kita,
terus nanti Aywa. dikasih gurunya, nanti kita bisa mengatur sendiri. Karena kuncinya tadi, baca, ulangi. Semua metode yang ada kayak gitu. Gak bakalan ada orang tanpa Aywa. dibaca, gak diulang-ulang, kemudian hafal tiba-tiba. Ya kata. Iya, iya benar Ya. Sat. Benar Sat, benar sekali Sat. Nah sekarang gini, kalau ketika proses ngafal ya, kita udah menemukan metode sendiri. Terus sering nggak ngalamin kendala-kendala gitu ya. Ketika ngafal itu ada kendala, misalkan ada beberapa hal yang bikin kuat nih, terus stop dulu atau harus berhenti dulu, atau misalkan ini hafalan udah banyak tapi yang belakang nih kayaknya belum belum keulang lagi, akhirnya untuk ziadahnya berhenti. Nah untuk mengatasi kendala-kendala kayak gitu kayak gimana itu? Apakah ada Ya dari benar diri Sat. sendiri atau perlu kayak tadi kembali lagi dari teman dan sebagainya, cara efektifnya aja, dan Ya, mungkin waktunya agak benar Sat. sedikit dipercepat sih. Baik, baik Sat. Nah Ya, gimana tuh kira-kira untuk terkait biar kita itu kendala, benar Sat. Bosan yang paling sering itu bosan Sat. bosan ya. Oh, ternyata penghafal Bosan Quran itu itu ada sering. bosannya juga ya. Ada Sat, ada. Betul ada saya bilang. Bosan Sat. Jadi kalau udah bosan itu biasanya biasanya ya udah ini dulu, istirahat dulu. Artinya nggak ngafal dulu, nggak ngapain dulu, kasih fresh dulu pikiran sambil nanti biasanya ya saya seperti saya bilang tadi gabung sama orang-orang yang baik. Hmm, Jadi nanti di sana yang buat motivasi naik lagi di sana nanti. Jadi dekatin kawan, ngobrol-ngobrol, bincang-bincang. Nah, ya di sana nanti ketika dia cerita nanti misalnya cari motivasi lah, cari motivasi duniawi ya, duniawi. Jadi ketika dia cerita, ketika dia ngafal, dia pernah bosan juga, ketika bosan akhirnya dia ingat orang tua dan demikian. Terus dari hafalan dari ketika dia mulai lagi dia ngulang-ulang, dia dapat hadiah ini dari orang tuanya, kemudian dia dapat apa gitu. Jadi ada motivasi-motivasi tersendiri. Artinya ketika bosan tadi itu Zat, deketin kawan, iya. kawan yang baik ya, kawan yang baik. Nah, cari motivasi, boleh ke kawan yang baik, boleh ke ustaz, boleh ke ke musyrifnya kalau Iya. memang lagi di asrama atau di mana, boleh ke musyrifnya. Nah, nanti kendala-kendala ini semua itu. Karena kalau kita cuman mikir-mikir apa namanya, bosan ya. Kalau sendiri terus itu makin kuat setannya, Sa. Iya sih, betul. Setan tuh makin kuat tuh. Tapi kalau ada dongan kawan tadi, apalagi kalau kita udah buat mauid, udah buat janjian sama teman harus ngaji sekian sekian sekian, ya mau tidak mau bosan-bosan hilang kan, waktu-waktu ngaji itu tetap hilang. Itu Jadi Sa. emang Mungkin. salah satu kendala atau mungkin ada malas juga, bukan malas ya, apa namanya, bosan ya tadi ya. Ya. Mm, Mungkin salah satunya bisa dengan cari kegiatan hobi kita, mungkin bisa futsal atau apa, atau bahkan boleh, boleh, stretching. boleh, boleh, Ya, boleh, boleh. Artinya refreshing pikiran, Sa. jadi bukan berarti ketika Boleh. ngafal itu kita harus fokus, udah jenuh, udah apa, harus lanjut. Nggak gitu juga Enggak, ternyata. enggak. Harus, Kan 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 ada dalil dari Rasulullah itu, Sat. Yang mana tuh bima makna ya, bima makna dibilang eh, dia puasa siang malam, puasa siang sampai sore, malam dia qiyamul lail nggak pernah berhenti berhenti. Itu ya betul. apa katanya? Yang Itu ada kamu yang membunuh dirimu sendiri kalau iya betul. artinya menyakiti Kalau dirimu itu yang sendiri karena berlebihan matamu maka punya itu. hak, ya pikiranmu punya hak, badanmu punya hak, semuanya punya hak atas dirimu kan demikian. Betul, betul. Jadi gitu Ya teman-teman, gitu Sat. proses ngafal baik itu di lingkungan pesantren atau sendiri, misalkan di kosan atau gimana, baik itu offline atau online, ketika nemu kejenuhan, bosan, di ini aja, diluapin aja ke hal-hal yang Hmm. disukai gitu. Dalam artian Nah, hal itu baik gitu. Oke, ini ya. kita lanjut. Mungkin dari aneh dulu, ini satu lagi terakhir mungkin saya. Sebelum nanti teman-teman. Nah, ini ada gak kisah atau pengalaman sendiri? Anda kan tadi bilang, saya itu merasakan bagaimana nikmatnya ngafal itu ketika sudah kuliah. Bagaimana memudahkan dalam hal belajar agama dan sebagainya, benar-benar terbantu gitu. Ada hal gak yang Hmm. bikin itu terkejut gitu? Kejadian-kejadian yang di luar dugaan. Dan kita sadar, oh ini kayaknya sebab ayat yang saya sering baca, tiap hari mulazamah dengan hafalan Quran. Ya, itu baik berbentuk minha atau berbentuk kejadian yang
nggak nyangka gitu ini terjadi. Punya gak kisah atau cerita yang kayak gitu? Atau misalkan Ini karena waktunya singkat ya, Ustaz. Waktunya singkat ya. dipersingkat saja. Iya. Jadi tahun lalu ya, tahun lalu 2021. 2021 itu saya benar-benar merasa artinya down ya, down. Saya sebagaimana Ustaz Irfan tahu juga, saya dulu pertama ke Mesir kan dengan biaya sendiri, Ustaz. Awalnya kan tanpa bantuan dari Pemda, tanpa beasiswa ya saya berangkat. Nah, itu sebenarnya berat bagi saya, berat bagi keluarga juga berat. Karena rusum SPP atau iuran itu di kampus tuh, bayar kampus tuh mahal kan, kita kan pakai dolar bayarnya sampai $1.500. $1.500. Nah, walaupun ada yang beda-beda ya Ustaz ya. Ada yang Ya, potongan dari Saparang. tapi jadi saya mikir kemarin tuh saya mau pulang kampung. Artinya saya nggak lanjut lagi pendidikan. Ini mungkin ada teman-teman yang udah tahu, ada yang belum tahu juga, ya silakan nggak apa-apa didengar. Karena ada teman-teman saya mungkin di sini. Jadi saya mau pulang kampung, ya akhirnya saya nggak lanjutin S2 karena berat di biaya. Nah, nggak tahu tiba-tiba ada informasi bahwasanya Pemda Aceh buka beasiswa bagi seluruh orang Aceh. Ya syaratnya harus orang Aceh. Ustaz Irfan kalau mau ya harus kakak Aceh dulu, Ustaz. Jadi orang Aceh dulu. Cari nanti orang-orang Aceh, orang-orang KMA di sana itu ada, Ustaz. Ya, jadi selesai 2021 itu udah setahun, saya masuk 2020, 2021 saya mau pulang, nggak mau lanjut lagi. Akhirnya dibuka beasiswa, ada jalur khusus untuk bisa mendapatkan beasiswa tadi. Jadi jalur khusus itu jalur tahfidz. Nah, jalur tahfidz ini kelebihannya tidak banyak orang daftar. Iya. Jadi yang lain itu, yang reguler itu kuotanya 10, tapi yang daftar sampai ratusan. Bahkan ada yang daftar sampai ribuan. Tapi di jalur tahfidz ini nggak sampai 100 yang daftar. Kuota sekitar 20, yang daftar sekitar 70-an, kalau nggak salah. Tapi pokoknya nggak sampai 100. Nah, artinya peluang besar di sana, di tahfidz ini. Akhirnya saya ikut. Itu saya mau pulang, Ustaz. Saya makan yang sering saya doakan dalam doa itu, ya tunjukkan jalan yang terbaik buat saya gitu. Kalau memang saya baiknya di Mesir, luluskan. Kalau memang saya nggak baiknya di Mesir, ya udah jangan diluluskan beasiswa gitu. Saya nggak apa-apa, pulang aja nggak apa-apa gitu. Nah, akhirnya pengumuman bulan 8, saya nggak ikut ujian lagi saat waktu itu gara-gara gara-gara kalau saya ikut ujian harus bayar rusum tadi. Saya nggak mau bayar lagi gitu kan, karena kemahalan. Belum pulang ke Aceh ya? Udah balik waktu balik itu Ustaz. Waktu balik. Akhirnya saya pulang sebelum ujian, saya nggak ikut ujian. Bulan 8 alhamdulillah keterima. Ya, ini artinya nikmat yang sangat besar ya, artinya Al-Qur'an yang ini kata Syekh Abdul Qadir. Al-Qur'an yukrimu ahlahu. Al-Qur'an itu akan selalu memuliakan ahlinya. Orang yang selalu sama Quran nggak akan susah. Jadi di situ saya setiap malam itu saya mikir gimana, sampai nggak tidur nih, gimana saya kalau pulang. Ya udahlah, saya pulang lah. Di mana hati saya masih pengen di sana kan, pengen di Mesir. Ya akhirnya qadarullah bulan 8 saya ikut, saya dinyatakan lulus. Langsung bulan 9 saya ikut ujian Daur Sani. Nah, Daur Sani itu artinya remedial kalau bahasa kita di Indonesia ya, remedial. Ya alhamdulillah lulus. Akhirnya saya berlanjut seperti biasanya. Seperti saya masuk di tahun 2020, 2021 sampai sekarang. Sudah selesai ujian kemarin. Ya, yang ingin saya sampaikan di sini apa? Padahal saat itu adalah saat yang paling sulit bagi saya ya. Bagi saya yang mana saya udah tua gitu, sama ya sama Ustaz Irfan, sama lah kita Ustaz. Jadi kan nggak enak kalau misalnya
bergantung sama orang tua tanpa ada pegangan demikian. Walaupun di sana bisa kerja dan lain sebagainya, tapi saya yakin kalau dengan bekerja nanti akan menguras energi untuk belajar gitu. Artinya ada saya konsultasi dengan beberapa senior di sana yang bilang ya boleh kerja, boleh kerja. Tapi dengan kita bekerja ya waktu akan terkuras ke sana sedikit gitu. Demikian. Saya rasa itu. Jadi ketika saya di ambang-ambangnya kesusahan bahkan mau pulang, Al-Quran yang nolong. Dengan melalui beasiswa tahfizul Quran tadi. Mungkin kalau saya ikut yang reguler, mungkin tidak lulusan. Karena ada teman saya yang banyak. Ada teman saya yang tes ke Tunisia. Orang pintar, Ustaz. Saya dengar informasinya dia belum rezeki. Ya, artinya ya gitu, Al-Quran yang nolong. Sebenarnya banyak ketika saya masih zaman SMA, SMP. Itu kalau mau dicerita banyak, tapi kan ini waktu dipersingkat saja. Kalau mau ya mungkin bisa DM gitu saja. Ya, demikian Ustaz. Jadi ketika saya di masa-masa di ambang susahnya nanti ditolong sama Al-Quran. Sering sekali. Jadi banyak ya kejadian-kejadian yang justru di Al-Quran itu membantu kita. Padahal itu masih di dunia gitu ya. Belum kebayang nanti ketika kita tulus gimana bahkan nanti Al-Quran memuliakan kita. Bahkan waktu ujian kemarin saya minta doa sama Syekh. Syekh mohon doanya, insya Allah saya ujian. Nggak usah takut katanya, nggak usah takut. Kamu setiap hari sama Al-Quran. Setiap hari sama Al-Quran, insya Allah Quran yang tolong katanya. Syafaat Quran di dunia sama di akhirat. Ya udah, alhamdulillah sudah selesai ujian ya kita kemarin. Nggak tahu nanti natijahnya gimana ya, semoga inilah semoga najah lah, semoga lulus. Iya, pasti laporan ya dokternya nanti Allah bukakan hatinya. Gitu kan. Jadi gitu teman-teman ya, alhamdulillah sebenarnya ini kita udah melebihi batas. Ini udah sejam setengah ya, nggak kerasa. Yang tadinya setengah jam untuk materi, setengah jam untuk pertanyaan, kita sejam setengah ini borong ini. Kita masih sesi sharing. Insya Allah khair, mudah-mudahan banyak sekali hal yang bisa diambil. Nah, mungkin kita lanjut aja ke sesi tanya jawab ya. Mungkin teman-teman silahkan yang mau bertanya bisa langsung ke di sini di kolom komentar ya. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang insya Allah akan dijawab Syekh Jarod Poli. Karena kalau misalkan lewat kontak mungkin agak susah ya karena HP-nya dipakai juga. Ya silahkan intinya kalau mau bertanya kita kasih pertanyaan, silahkan bisa ditulis komentar. Mungkin tadi juga ada beberapa yang dari atas, kita coba ke atas dulu ya, sambil lain. Ada juga yang ngasih pertanyaan betul katanya. Jadi ketika ngafal ditambah dengan terjemah itu emang benar-benar kebantu. Nah ini ada dari bentar ya, kita baca dari Najla, oke. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya bagaimana strategi agar tetap fokus hafal Al-Quran dikala sedang mengalami ujian, mungkin baik itu dari segi ekonomi, keluarga, teman. Karena ada orang yang sedang mengalami ujian, tapi dia bisa tetap fokus gitu hafalannya. Jadi bagaimana untuk melatih fokus gitu dari berbagai halangan dan berbagai cobaan. Itu saya mungkin. Bagaimana cara agar langsung dijawab, Ustaz? Fokus? Ya, boleh langsung dijawab aja. Ya, tadi belum saya sampaikan ya, Ini saya singkat saja. Jadi makanya sebelum kita masuk untuk menghafal itu kan ada khutuwatnya, ada langkah-langkahnya. Yang pertama kita wudu. Kita wudu. Kita wudhu dulu dengan menyempurnakan wudhu tadi, hak wudhu yang ada. Setelah kita wudhu, sholat 2 rakaat. Ya, kita sholat 2 rakaat. Selesai kita sholat 2 rakaat, nanti berdoa di sana. Berdoa, semoga Allah mudahkan kita dalam menghafal Quran. Nanti di sana udah ada doa. Otomatis ini bab yang lain. Artinya ketika ada masalah otomatis terganggu. Tadi yang saya sampaikan sebenarnya yang poin yang paling banyak saya rasakan adalah sohbah sholihah tadi.
Suamah salihah itu yang real saya rasakan. Jadi ketika kita berada di dalam masalah yang sangat berat, itu jangan lupa konsultasi sama teman-teman yang baik, yang teman-teman sejawat, partner yang memang soleh ya, yang memang kita akui dia orang yang baik dan akan menjaga rahasia. Sampaikan saja, sampaikan. Nah, nanti dari dia ini nanti ada apa namanya? Ada khutuat-khutuat. Oh, ini penyelesaian. Ini saya rasa tergantung masalah orang beda-beda kan, nggak bisa dijabarkan. Tapi ini sangat membantu. Misalnya saya orang yang kekurangan ekonomi, gitu. Saya kekurangan ekonomi. Ini sudah terjawab di cerita tadi. Jadi ketika saya dawam sama Al-Quran, dibantu sama Al-Quran. Nah, atau mungkin permasalahan yang ditanyakan, dia bekerja sambil menghafal, itu mungkin. Nah, kalau bekerja sambil menghafal, saya rasa disinilah ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan ingat, sebesar apapun ujian yang Allah berikan, maka pahala juga akan sama dengan ujian yang besar tadi itu. Kita misalnya tidak punya uang, mohon maaf, atau ekonomi kurang, atau orang yang kurang mampu, kita harus bekerja. Kita bekerja dari pagi sampai maghrib gitu katakan. Nah, saya rasa semua pekerja atau semua orang yang belajar atau yang sibuk itu pasti dia punya waktu malam. Dia punya waktu malam. Artinya orang nggak ada, jarang sekali orang yang kerja itu jam 3 malam, jam 2 malam. Kecuali di Mesir ya, Zat. Di Mesir, Ba'lah itu jam 2 masih buka. Nah, jadi di sana itu, pergunakan waktu tadi itu. Pergunakan waktu di tengah malam untuk menghafal Quran. Kalaupun nggak bisa menghafal, misalnya susah, jangan paksakan. Dawamkan baca. Karena bukankah membaca juga karena pahala yang Allah berikan itu kan seputar bacaan. Alif lam mim dzalikal kitab itu kan yang hadis tentang al hasanatu bi asyri amsalihah itu kan di situ. Setiap huruf digandakan 10 kan di situ. Jadi dawamkan di sana. Dan orang yang dawam dengan Al-Qur'an insyaallah akan menjadi ahlullah juga. Jadi yang dibilang ahlullah wa khassatuh, ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Nah, itu maksudnya adalah orang yang tidak pernah meninggalkan Al-Quran walaupun membaca. Jadi jangan cuma pikir hafal saja Allah berikan pahala yang besar, enggak, baca juga sama. Besar, sangat besar. Demikian. Jadi kalau lagi kepala jenuh, bosan, cari refreshing tadi. Nah, setelah refreshing cepat-cepat balik ke niat awal atau temukan teman-teman yang salih tadi. Gitu, Zat, kurang lebih, Zat. Baik. Nah, kemudian berikutnya ini dari Meliana sama dari Az-Zahra ya. Ini kurang lebih pertanyaannya sama. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah mengalir dosa seorang yang menghafal ketika hafalannya tidak lancar dan tidak hidup? Nah, ini sebenarnya sama seperti Az-Zahra. Az-Zahra bertanya apakah ada ancaman bagi yang sudah hafal kemudian melalaikan hafalannya sampai lupa. Ini tentang bagaimana orang yang lupa akan hafalannya. Nah, gimana menurut? Nah, ini di samping ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang menghafal Quran besar, tapi orang yang melupakan Al-Quran, melupakan ya, bukan lupa, beda, melupakan dengan lupa beda. Melupakan juga diberikan ganjaran dosa ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak boleh dipungkiri. Bagaimana maksud melupakan di sini? Tentu saja hafalan Quran, orang yang menghafal Quran ketika diberikan kelancaran oleh Allah, ini nikmat dari Allah, taufik dari Allah. Enggak semuanya. Jadi ada orang yang setiap hari dia ngulang tapi nggak lancar-lancar. Nah, ini jangan disalahkan. Karena memang Allah berikan demikian. Allah berikan IQ-nya atau kekuatan pikirannya demikian.
Nah, tapi orang ini tidak tergolong sebagai orang yang dicela tadi. Nah, yang dicela ketika dia sudah menghafal Al-Quran, katakan 1 juz, 2 juz, 3 juz, bahkan sampai 30 juz, selesai, dia tinggalkan Al-Quran. Tidak mau lagi murajaah, tidak mau lagi ngaji, bahkan ngaji memang tidak ada niatan lagi untuk membangkitkan hafalan tadi, bahkan membaca saja sudah malas. Nah, ini dicela oleh Allah. Ya. Nah, tapi kalau orang yang lupa, wajar. Al-insan mahallul khata' wan nisyan ya. Jadi manusia pasti lupa. Jadi tetap, tapi jangan pernah ditinggalkan. Yang larangan oleh Allah itu ditinggalkan. Orang yang melupakan maknanya adalah meninggalkan hafalan. Ini dikecam oleh Allah. Makanya kalau kita sudah niat menjadi hafizul Quran atau orang yang menghafal Quran, nah ini kita harus siap dengan konsekuensinya. Kita harus siapkan waktu untuk murojaah. Sampai kapan Ustaz? Sampai dicabut roh dari jasad. Ya. Nah, di sana Ustaz. Mungkin demikian Ustaz. Insyaallah cukup jelas ya tadi 2 pertanyaan. Ini selagi kita ada usaha untuk mempertahankan, untuk memurojaah, insyaallah itu jadi tetap amal, jadi kebaikan. Nah ini kemudian ini masih banyak yang bertanya, mungkin saya batasi 2 lagi atau 1 lagi, ya. Ini sebenarnya dari Desi Fitriani. Ustaz mau izin bertanya, bagaimana cara mempertahankan hafalan ketika kita berada di luar? Maksudnya mungkin ketika tadi kebalikan dari teman-teman yang soleh ya. Nah ini posisinya keadaannya di luar, bukan di pondok, mungkin dalam keadaan sendiri, tapi dia udah mulai ngafal. Nah bagaimana katanya cara untuk mempertahankan hafalan ketika kita berada di lingkungan yang mungkin bisa dikatakan gak mendukung lah kayak gitu. Gimana, mungkin ada tips dan triknya? Tetap, yang pertama tadi kita yang tahapan tadi wasilah tadi diikuti. Ya. Misalnya kayak ikhlas, kemudian punya sahabat yang baik dan lain sebagainya, yang tadarruj, yang tadi yang saya sampaikan, meninggalkan maksiat. Ini semua dilakukan. Ini adalah pondasi supaya kita sukses ya dalam menghafal Quran. Nah, ketika kita tidak berada di lingkungan yang baik, kita berada di lingkungan yang kurang baik, katakan saja, ya. Makanya tadi saya bilang suhbah salihah, kan ada tuh dalilnya. Gimana tuh? Yu'aqabur rajul, orang itu akan dihukumkan atas agama sahabatnya, kan ada tuh. Maka pilihlah sahabat yang baik, artinya pilihlah sahabat, pilih-pilihlah dalam bersahabat. Demikian. Jadi kepada Ustazah Desi Fitriani ya, kalau salah. Ustazah Desi, sekarang kan banyak media-media untuk mendekatkan diri kita kepada teman-teman yang baik. Jadi kita berada di lingkungan yang baik, gak baik misalnya, kita bergaul dengan lingkungan ini seadanya saja. Artinya kita berteman dengan orang-orang di samping kita juga. Kalau memang diajak keluar, diajak untuk harisan, diajak untuk kegiatan sosial, kita bantu. Nah, tapi sekedarnya saja. Tetap ada sahabat karib yang selalu mengingatkan dalam kebaikan. Itu yang harus dicari. Nah, kalau memang nggak nemu, nah itu doa sama Allah supaya selalu ditetapkan diri, ditetapkan hati dalam keadaan yang mau selalu menghafal Quran. Artinya untuk waktu tadi kan insya Allah bisa diambil waktu malam untuk menghafal. Memang ini tidak kecil ya ujiannya. Saya juga merasakan mungkin kalau kita berada di lingkungan yang bi'ah yang kurang baik, motivasi kita kurang. Nah, jadi diisi gadgetnya dengan hal-hal kebaikan. Artinya dengan sering-sering mendengarkan tentang kebaikan, tentang ceramah misalnya motivasi Al-Quran. Nanti kan biasanya yang ditampilkan di gadget itu yang sering kita cari itu. Jadi nanti tampil. Kadang-kadang jujur ketika saya scroll Instagram mungkin, kadang-kadang saya nemu ceramah yang sangat menyentuh hati. Seketika saya bangkit. Baik untuk sholat, untuk ngaji dan lain sebagainya. Itu ada sesekali. Nah, gitu. Jadi sibukkan kalau memang tidak ada orang yang baik yang ada di lingkungan, sibukkan dengan gadget, dengan hal-hal kebaikan dan doa sama Allah. Insyaallah.
Baik, insya Allah ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah ini ya, orang yang berjihad di jalan Allah katanya, artinya berjihad ini menghafal Quran juga jihad. Lanahdiyannahum subulana, akan ditunjukkan jalannya oleh Allah, akan kami tunjukkan ke jalan-jalan kami, artinya dikasih jalan oleh Allah. Baik, alhamdulillah ya, udah cukup jelas insya Allah. Mungkin ini untuk pertanyaan terakhir ya teman-teman. Mohon maaf, bukan berarti kita kayaknya kalau dijawab satu persatu semuanya waktunya kayaknya tidak memungkinkan. Mudah-mudahan nanti semakin penasaran dan kita ada kesempatan nanti ketemu lagi, sharing-sharing lagi. Mungkin ini saya ada dari Afifah Mumtaza. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, saya alhamdulillah sudah menyelesaikan hafalan 30 juz. Tapi saya mengakui hafalan saya masih berantakan. Apakah ada amalan untuk yang sudah hafal? Mungkin ada amalan khusus dan sebagainya. Saya tidak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Afifah Mumtazah, saya tidak berani memberikan amalan-amalan apapun karena saya merasa diri saya itu nggak istiqomah dengan amalan-amalan yang pernah saya laksanakan. Misalnya saya pernah puasa Senin Kamis, tapi ada bolong-bolongnya. Pernah niatan saya nggak pernah putus, tapi ada bolong-bolongnya. Banyak lah, tidak bisa saya sampaikan. Nah, tapi satu hal yang harus saya sampaikan itu jadikan Al-Quran sebagai wirid. Jadikan Al-Quran sebagai wirid, itu amalannya. Itu insya Allah berani saya sampaikan. Artinya apa? Wirid kita Al-Quran. Ketika selesai sholat, langsung buka ngaji setengah juz. Atau ketika misalnya kita ditimpa musibah, baca surat-surat yang surat apa saja yang karena semua Al-Quran itu syifa. Tapi nanti ada surat-surat khusus yang diberikan oleh Allah, yang ditunjukkan oleh Allah melalui hadis-hadis. Nah, misalnya rezeki yang sebagaimana yang kita tahu, baca surat Al-Waqiah untuk memperlancarnya. Kemudian wirid surat Yasin, wirid surat Al-Kahfi. Nah, tapi tentu saja tidak dibatasi oleh ini. Jangan membatasi pada surat-surat ini saja. Nah, wiridkan Al-Quran itu setiap selesai sholat. Atau minimal ditargetkan, saya baca ngaji Al-Quran. Lancar nggak lancar, saya ngaji setengah juz setiap hari. 1 juz setiap hari. Ngaji aja. Nah, ini dia. Nah, tapi kalau amalan-amalan yang lain saya belum berani. Karena saya masih tidak istiqomah di sana, Ustaz. Mohon maaf. Baik, insya Allah ya Mungkin untuk pertanyaan dari Ustazah Afifah ya, untuk bisa mewakili jawabannya. Intinya jadikan Al-Quran sebagai wirid. Nah, Al-Quran juga doa juga gitu. Jadikan wirid. Ya. Insya Allah khair. Mungkin bagi teman-teman ini ada beberapa pertanyaan yang menarik juga. Kalau mungkin belum sempat dijawab, bisa nanti pertanyaannya dikirim aja di kolom komentar. Mungkin minta kesediaan Sejar Poli kalau ada waktu luang dan sebagainya, bisa insya Allah membalasnya gitu. Jadi teman-teman ini ada yang bertanya, kemudian pertanyaannya belum kejawab, baik itu mungkin udah ke atas ataupun yang baru-baru. Jadi nanti bisa pertanyaannya ditulis, tinggal di copy paste ke postingan yang terakhir kita. Insya Allah nanti kita akan, insya Allah Sejar Poli nanti kita coba balas gitu ya, coba jawab sedikit demi sedikit, dan itu ya tanpa mengurangi rasa hormat karena mungkin kita keterbatasan waktu juga. Ya, insya Allah mudah-mudahan ini anak pribadi saya syukron jazakumullah khairan atas waktunya, atas ilmunya, dan juga untuk teman-teman mungkin tidak ada yang bisa banyak diberi, kita hanya bisa mendoakan mudah-mudahan ini menjadi ladang amal baik. Apa yang disampaikan kemudian nyampe ke teman-teman, dan itu menjadi amalia teman-teman, mudah-mudahan itu jadi amal yang terus-menerus nyampe ke antum insyaallah. Artinya teman-teman ikut doanya, apapun hajat, apapun keinginan, apapun urusan, kita doakan untuk Syekh Darpoli mudah-mudahan dilancarkan, kemudian dimudahkan, karena itu yang diperlukan doa dari teman-teman, dan insyaallah itu doanya kembali lagi ke teman-teman semua. Kita saling mendoakan, sekalipun pertemuannya sejam atau sejam setengah,
tapi insya Allah mudah-mudahan ikatannya terus menerus. Insya Silaturahminya Allah. terus menerus, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Untuk updatean berikutnya, mungkin ada yang penasaran dengan Ustaz Zarqoli, kita bahas apa lagi, insya Allah stay beliau ada. Jadi Amin, jangan amin. khawatir, insya Allah nanti mudah-mudahan silaturahminya bisa terus menerus. Jadi mohon maaf teman-teman karena keterbatasan waktu. Sekali lagi syukron untuk Ustaz Zarqoli untuk waktunya, ilmunya, kemudian semuanya pokoknya mudah-mudahan doa baik terus menyertai. Mudah-mudahan apapun hajat, keinginan kita doakan mudah-mudahan. Amin ya Rabb. Apa hajat yang tidak bisa disampaikan di sini, yang penting kita minta doa terbaik, insya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, insya Allah. Nah itu hadisnya tadi tuh ada ditulis oleh Umayyaratus Saidan. Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadakum man yukhalilu. Nah ini hadis yang saya bilang teman tadi tergantung teman tadi dia berada di atas agama sahabat karibnya. Ya, insyaallah ya. Ini dari ya, insyaallah. Sudah, Ustaz. Mungkin terakhir untuk penutup aja, beberapa untuk kata-kata penutup sebelum kita tutup. Mungkin ada hal yang disampaikan, pesan atau pesan untuk teman-teman, mungkin sedikit motivasi biar tetap istiqomah dalam hal menghafal dan tidak mudah untuk putus asa ya, biar tetap dilanjutkan hafalannya sebelum tutup. Nah, sebenarnya untuk kata-kata penutup sudah saya sampaikan tadi yang sering disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir. Alaika bidawa minal Qur'an fa innal Qur'an yukrimu ahlahu. Jadi kamu harus selalu dawam di atas Al-Qur'an, artinya dengan Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an selalu akan memuliakan kerabatnya, sahibnya, ahlinya, keluarganya. Insyaallah. Itu mungkin sebagai kata-kata penutup. Jadi istiqomah dengan Al-Qur'an karena Al-Qur'an sesungguhnya selalu memuliakan ahlinya, sahibuhu. Itu Ustaz. Masyaallah. Alhamdulillah ya. Itu teman-teman bisa diingat, bisa jadi motivasi insyaallah. Intinya niat ikhlas yang tulus karena Allah. Baik, ya, mungkin itu yang bisa kita sharingkan untuk malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat, ada hal yang baru yang teman-teman dapat, dan setelah ini tambah semangat lagi teman-teman untuk hafal Al-Quran. Mungkin kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Ustaz. Saya izin, Ustaz. Teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah ya teman-teman. Insyaallah mungkin ada beberapa hal yang disampaikan. Insyaallah mudah-mudahan ini ada rekamannya dan nanti akan di-upload di di YouTube GPB Al-Quran. Kemudian mungkin untuk fasilitas teman-teman, sertifikat ataupun e-book, insyaallah nanti kita akan share maksimal 1 minggu. Di stay di grup, apapun yang nanti disampaikan, informasi insyaallah bisa ditanggapi seperti itu ya. Baik, kita akhiri. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.